Salam. Shalom. Salam. Ora sudena menjua-jua, jua-jua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan kali ini yang kedua kalinya kita mengadakan Batak Diaspora Marnonang. Tanggal 27 November yang lalu kita telah mengadakan sesi pertama itu mengenai Tarombo yang diberikan oleh Amang Profesor Bostang dengan juga Lai Perlindungan Pardosi. Lai Perlindungan Pardosi, ya. Terus sekarang ini kita akan lanjutkan yang kedua, sesi kedua, yaitu adalah pengakuan marga Batak, ya, yang akan diberikan oleh Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk dan juga dilanjutkan dengan Amang Profesor Dr. Baldrick Siregar. Kegiatan ini disupport oleh Batak Diaspora Global, Bonapasogit Perth Incorporation, Batak Diaspora Forum, dan juga semuanya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Jadi seperti yang kita beritahukan sebelumnya, bahwa tujuan kita mengadakan ini bukan untuk apa istilahnya, bukan untuk memberitahukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi adalah untuk memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak diaspora. Terutama kepada kami-kami ini diaspora yang lebih muda maupun diaspora milenial di luar Indonesia. Biar kami bisa belajar dan juga kepada pakar-pakar yang lebih tahu bisa saling berbagi, berdiskusi. Jadi mereka bisa saling berdiskusi untuk memberikan pendapat mereka. Nanti mudah-mudahan kita bisa melestarikannya dan bahkan memperkayanya. Jadi memperkaya pemahaman untuk mempertahankan adat budaya Batak, terutama di luar negeri maupun di luar Bonapasogit. Jadi kalau boleh saya sampaikan agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan barusan saya katakan, yang kedua doa pembukaan, yang ketiga membaca biografi Profesor Dr. Bostang Raja Guguk, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 10-15 menit, kemudian dilanjutkan dengan baca biografi Profesor Dr. Baldrick Siregar, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Profesor Dr. Baldrick Siregar. Sementara dilakukan pemaparan, silakan memberikan pertanyaan dengan mengetik di kolom chat. Mengetik di kolom chat supaya bisa nanti moderator like kami Bernard Sampubolon akan kami Bernard dan aku sendiri bisa memberikan pertanyaan tersebut ke presenter maupun kepada peserta. Jadi di dalam acara ini kita interaktif, bukan hanya boleh dijawab oleh yang presenter. Jadi peserta pun boleh menjawab karena istilahnya kita untuk saling berbagi. Nanti setelah kolom tanya jawab, diskusi, ya waktu bulan lalu itu sangat mengagumkan. 81 orang bertahan sampai 3,5 jam. Kalau tidak kita stop, bakal lanjut. Jadi kami anak muda ini cukup terima kasih. Ternyata banyak orang-orang tua kami yang dengan senang hati memberikan
pemikirannya, dengan senang hati memberikan pendapatnya. Jadi nanti ini juga kita akan banyak topik-topik berikutnya. Sudah ada topik-topik, tapi kami juga menunggu. Boleh nanti diketik di kolom chat topik-topik apa yang akan diharapkan supaya nanti kita bisa diskusikan, kita bisa mencari siapa yang bisa memberikan pemahaman, pencerahan. Jadi kita usahakan ini terbuka untuk umum, bisa untuk diskusi. Dan kita akan posting ini nanti di YouTube. Terima kasih kepada Lai Bernard yang telah susah payah menggagas ini, termasuk juga mengarsipkan di YouTube. Dan terima kasih juga kepada Amang Profesor Bostang Raja Guguk yang dengan semangat untuk menginisiasi acara tersebut. Yang terakhir adalah closing statement dari kedua presenter, maupun nanti boleh juga closing statement dari peserta. Kemudian doa penutup. Jadi doa pembukaan, doa penutup kita harapkan Amang Pendeta yang ada di forum ini, silakan nanti akan berikan doa pembukaan dan doa penutup. Demikian kira-kira agenda acara kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kita ini, ya, supaya semuanya kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Batak umumnya maupun diaspora Batak global khususnya. Itu aja dulu. Mungkin kita buka dalam doa. Gimana kita kira-kira Amang Raja Guguk? Ya, saya kira Lai Pardosi. Saya minta Lai Pardosi lah. Ya. Membuka dengan doa, Lai. Lai masih mute. Ya. Oke, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Bapa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini, kami orang-orang Batak yang Bapak berkati, yang berada di seantero penjuru dunia ini, bisa bergabung dalam forum Batak Diaspora untuk bermarnonang-nonang atau bercerita dalam rangka untuk memelihara adat budaya kami yang telah Tuhan berikan. Ya Bapa, datanglah di tengah-tengah kami, bukalah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal dan menghargai budaya yang telah Bapa karuniakan kepada kami melalui nenek moyang kami. Kami adalah orang-orang yang terbatas dalam pengetahuan. Oleh karena itu sadarkan kami ya Bapak bahwa kami bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi kami akan bersumbang pikir satu sama lain sehingga wacana pemikiran cakrawala pemikiran kami akan lebih luas dan lebih kaya. Untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam proses bergabung dengan kami, berkati ya Bapak sehingga mereka tidak ada hambatan melalui internet bergabung dengan kami, dan jika mereka tidak bisa bergabung pada malam ini, berkatilah mereka ya Bapa dimanapun dan dalam kegiatan apapun. Ya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan berkati semua panitia yang mempersiapkan pertemuan ini, kepada para moderator, pembicara, dan juga yang akan menanggapi, berikan Tuhan ketenangan, berikan kebijakan. Ya Bapa, kami adalah orang-orang berdosa, ampuni dosa-dosa kami. Di atas segalanya, sempurnakanlah doa kami ini, yang kami panjatkan dengan keyakinan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Terima Amin. kasih.
untuk selanjutnya kami persilakan Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk untuk memberikan 10-15 menit untuk pemanasan dan mengarahkan acara diskusi kita kali ini. Ya. Sebelum kita pemaparan tersebut, aku coba bacakan biografi riwayat hidup dari Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk. Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk seorang di Pakat tanggal 12 Januari 1946. Bulan depan ulang tahun ya, Amang ya? Betul. Mudah-mudahan nanti pada acara bulan depan kita acarakan syukuran doa. Iya. Ya, sekalian sesi 3 ya. Iyalah. Jadi Amang ini Bona Pasogitnya di Pulau Sibandang, Muara. Amang ini sudah 31 tahun dengan keluarga tinggal di Yogyakarta. Tapi karena anak-anak dan cucu banyak yang sudah kuliah, lulus maupun bekerja di Australia, jadi Amang ini sekarang dan sudah lama tinggal di Australia. Tapi tidak meninggalkan Bona Pasogitnya. Buktinya sekarang sangat memikirkan kita orang Batak ini, terutama kami ini yang muda maupun milenial, adik-adik kita yang lain. Terima kasih Amang ya. Jadi juga Amang ini mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama memikirkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Inang Pangetubu Borul Lumban Toruan. Parsondok Bolon Inang Paulina Borumanik. Poparan Opat Dakdana Hima Arnold Mangalap Boru Manurung. Paduahon Mark Boru Lumban Tobing. Patoluhon Grace Marhamulian tu Simorakir. Paupaton Seli Marhamulian tu Manik. Ima diberkati Tuhan dohot walu pahopu. Melihat itu Tuhan ini. Riwayat pendidikan. SR Sekolah Rakyat, SMP dan SMA sampai dengan tahun 1963 di Siborong-Borong, Kota Obus-Obus. Ini Amang ini sekolah aku baru lahir 1963. Jadi orang Batak langsung pergi ke Bogor, BTL katanya Mang ya, Batak tembak langsung ya. Dari Borong-Borong. Langsung ke Bogor. Menimba ilmu di Fakultas Peternakan IPB mulai tahun 1964 sampai 1966. Mendapatkan gelar di Universitas Queensland, Bachelor Agriculture of Science. Itu emang ya? Iya, betul. Kemudian lanjut dengan Master Agriculture Science dari University of Queensland dari tahun 1968 sampai 1975. Kemudian Amang ini tidak mau tinggal diam, terus menimba ilmu sehingga mendapatkan PhD dari University of Western Australia di Perth. Disinilah Amang ini sekarang tinggal tahun 1980. Pekerjaan pensiunan guru besar. Kalau orang Arab ini bilang Masya Allah ya. Jadi ya kebetulan aku di negara Arab, aku tiap hari mendengar kalau kagum-kagum namanya Masya Allah atau Subhanallah ya. Jadi memang benar-benar orang Batak yang sangat tinggi ilmunya, tapi tetap memikirkan orang Batak, terutama adat budaya Batak. Walaupun tinggal di luar negeri, tapi tetap memikirkan. Jadi ya, begitulah mudah-mudahan Batak diaspora ini selanjutnya. Kemudian pekerjaan pensiunan guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang bertugas dari tahun 1980 sampai tahun 2011. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Bidang keahlian, ilmu kesuburan tanah. Ya. Jadi
Amang ini memang sangat diperlukan, ya. Sama dengan Amang Kadiman. Sama dengan Amang Kadiman yang aku tahu baru balik dari, mungkin masih di Bonapasogit ya Amang Kadiman ya. Mutar-mutar ke Banuarea, ya Amang ya. Masih di Samosir atau Bonapasogit atau sudah kembali ini? Gimana Amang? Ini sama-sama nih ahli-ahli pertanian ini. Iya ya, di Ya. mute. Lagi di mute. Mute. Ya. Iyalah. Ya, nanti jadi Amang ini juga aktif di gereja, Pangulauan Dipungan, juga Dipungan Batak, Pangulauan Dipungan di Yogyakarta, Ketua Punguan Toga Aritonang beberapa periode. Wah, kalau presiden sampai 2 periode, kalau Punguan Batak boleh berapa periode Amang ya? Boleh. Nggak ada yang mau. Ya memang kena berat kerjanya, bukan hanya kegembiraan, ke orang yang kemalangan juga harus diladeni namanya. Betul Ya. sekali. Jadi Malete Muse. Jadi Amang ini juga Raja Parhata Toga Aritonang. Wah, Raja Parhata. Jadi cocok lah ya. Kemudian Ketua Parbopas, Persadaan Bona Pasogit, Parbopas, tahun 2000 sampai 2003. Di Parhoriawan, seperti ku bilang tadi, di GKPI, Yogyakarta. Jadi tempat tinggal sehari-hari di Perth, di Australia, Western Australia. Alamat nih Amang di Yogyakarta, di Tongkol Raya, nomor 36, Minomartani, Sleman. Ini terkenal sekali Sleman ini. Emailnya juga ada di situ, brajagugu@yahoo.com. Nah, ini paling penting, kegiatan sehari-hari. Penasehat Punguan Bona Pasogit Perth Incorporation. Jadi cocok ini. Kedua, membantu pengembangan Universitas Kristen Arta Wacana, UKAW, Kupang. Wah, jadi Amang ini juga bukan hanya untuk memikirkan Danau Toba, juga memikirkan anak-anak kita, adik-adik kita di Universitas Kristen di Kupang. Dan juga masih mengajar di program S3 STAK Teruna Bakti di Godean di Yogyakarta. Jadi sesuai dengan umur Amang, panjang juga ini CV-nya. Jadi perlu juga kita bacakan untuk apresiasi ya, dan kebanggaan kita orang-orang diaspora untuk masih memikirkan diaspora Batak untuk kemajuan kita dan kesejahteraan diaspora Batak, maupun kesejahteraan kita memikirkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang ada di Bona Pasogit. Jadi begitulah dulu. Silakan Amang Bostang Raja Gugu, Profesor Dr. Bostang Raja Gugu, silakan memberikan pemaparannya untuk memancing diskusi kita nanti. Terima kasih. Mau lihat lai haposan Situmorang dari Maskat Oman di napata dahon diriniba di luluan napinar sangapanon. Jadi perjolo horas madita saluna. Horas dia aja dohotinata suripada dohotaka dongan naposo mulutungarong di partukwata na ulion horas madita saluna. Dongan nama tua tong. Dongan nama tua, Allah. Akamat teraja do inata suripada, Allah. Melihat di Tuhan, bohita marpungu di bagasan Las Niroha, di bagasan Haipason, nakpe adong dope masalah COVID-on, saya tibuma tutu buhar, magos ya purtibion, asa bohita pajupang buhi di Tikina. Jadi mau lihat nang di moderator lai haposan Situmorang do tulaku Bernard Tapubulon sian Perth rak bohami sebagai penasehat di Bona Pasogit Perth do tulang Bernard Tapubulon. Jadi mau lihat tulang terima kasih Ang Guru. Halu jauh ni tulang di nama ngurus manang mengorganisasi lau paradehon acara Zoom melalui Batak Diaspora Network Global. Mau lihat
Jadi mau lihat tong di laiku Profesor Dr. Baldrik Siregar. Anopera adonggo anon di jahahon sebelum layon bicara non di namar nonang kita di jahahop yang non CV nilai manang biodatana. Jadi anggolai Profesor Baldrik rak bohami di Jogja. Jadi alai layo di HKBP au di GKPI. Jadi liling gua mila rap di Jogja, rap Mangula di Akapunguan, jala di di Perseda Nakin Parsada Bonapasogi Jogja Parbopas be rap bohami rapatan aktif. Jadi mulai atelai di Haradio Muna Nauli emang. Katayota di Bagasan Botari satu Borminon taringot tu Pangapuan Marga. Jadi mau lihat di tasalu lai perdosi nakin dibuka ulau tadi bagas tangi yang nakin mau lihat lai ala layodo pertama di bulan nasalpu sebagai panelis ni rokok panelis sebetulnya mengalului guarra sebetulnya narasumber nasida lai Profesor Baldrik narasumber anggoa sebetulnya posisiku di zona hira pemicu lapatanna pengantar topik kira itu dapala pembicara dalam arti mergajang. Jadi mau lihat badita saluna ra merbahasa Indonesia peonon dina membahasa otik pemicu manang pengantar tu ulau tadi bagasan budarion. Jadi share screen majo share jadi terida dok kan? Kelihatan Om Guru. Ya. Tarida. Oke, jadi judulna ima Pangapuan Marga. Manang pemargaan sebetulnya judulon mulai datang pemargaan Holland istilah do sebetulnya. Idona mungkin yang paling dekat bagi kita untuk menjelaskan mengenai Pangapuan Marga. Kalau Pangapuan jelas ya. Mangapu itu kan ada istilah mangapu ini seperti mangabing ya di haribaan di pangkuan begitu ya. Jadi Pangapuan Marga berarti mengangkat seseorang dari non Batak yang bukan orang Batak menjadi orang Batak melalui Pangapuan gitu. Artinya diterimalah di apuannya begitu. Tapi ada juga artinya ya yang bertanggung jawab. Jadi pengampu itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seseorang kan begitu. Nah ada juga kemiripannya di sini karena yang mengampu itu juga menjadi orang tua angkat daripada yang diapu ya. Jadi mengapa kita beri judul antara harapan dan kenyataan? Karena saya berpikir bahwa banyak kasus ini di dalam pemargaan ini yang barangkali belum memenuhi harapan kita, jadi tidak memenuhi harapan lah atau belum memenuhi. Dan itu kenyataannya, ya harapan kita A, kenyataannya B begitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau saya melihat ya, selama saya di Jogja maupun di Perth ini, yang dimargakan itu, yang menerima pemargaan itu. Terutama yang pria lah begitu. Pria kalau dimargakan, apakah dia orang Barat, menikah dengan buruh Batak, atau dia orang Asia juga menikah dengan buruh Batak, ya sebetulnya 95% atau lebih dia tidak menggunakan atau tidak begitu menonjolkan marganya. Hanya kalau kita tanya sudah dimargakan, ya sudah begitu. Mungkin istrinya mengatakan begitu. Jadi kalau pengamatan saya mungkin di atas 95% dari mereka yang dimargakan sebagai pria non Batak menjadi Batak itu tidak menggunakan begitulah, tidak dipakai dan tidak dipakai dalam kerangka dalian natulu juga apalagi. Tetapi kalau buru sileban kata istilah itu dari bukan Batak, dari putri bukan Batak menjadi putri Batak, bermarga Batak karena suaminya orang Batak, mereka itu mungkin di atas 95% itu tetap memegang marganya, walaupun mungkin ada variasi lah begitu, ada mulai dari kuat memegang marganya sampai pada
kuat itu maksud saya bahkan menjadi panutan. Di Jogja ada beberapa yang saya lihat itu ada buruh non Batak yang dari bukan suku Batak menjadi buruh Batak karena menikah dengan orang Batak itu bahkan jadi panukunan ulos lebih tahu mereka tentang ulos mana yang akan disampaikan kalau ada pernikahan gitu ya. Jadi buruh-buruh Batak pun itu menanya pada mereka, oh inangado buruh tobing misalnya, alai nadi margahod lo. Jadi ya, ini kenyataannya. Jadi kalau apalagi kalau putri kan umumnya kan tidak akan menurunkan marganya ke keturunannya. Jadi sehingga tidak terlalu krusial apakah dia menonjolkan marganya atau tidak, sebab yang menurunkan marganya itu nanti kan dari suaminya yang notabene adalah orang Batak ya. Jadi ini masalahnya. Sebentar, ini saya lihat itu sebentar auto gimana ini ininya Presentation mode-nya emang baru. Ya, di mana presentation mode ya. Di bawah emang baru, di bawah di sebelah ada skala itu. Oh ada ya. yang untuk presentation mode emang baru. Skala kanan bawah. Ada, kanan bawah. Iya, ada skala 0 sampai 60% itu dikit. Nah, oh ya, ya betul ya. Oke. Ini ya. Ya. Oke, jadi kita melangkah. Ini sudah saya tampilkan bulan yang lalu. Ini sebetulnya alasan kita mengapa kita sangat memperhatikan diaspora ini. Karena diaspora itu sekitar 70% orang Batak itu sekarang berada di luar Bonapasogit. Dan katakanlah separuhnya itu adalah generasi milenial, lahir pasca 1980. Jadi kita bagaimanapun harus memperhatikan. Kalau tidak ya hilanglah begitu adat dan budaya kita ini di tengah-tengah generasi penerus ini. Nah, identitas dan adat budaya Batak sudah banyak tergerus dan tergantikan oleh budaya lain di kalangan Batak diaspora. Bagaimana memelihara dan mempertahankan identitas di Batak diaspora? Jangan sampai ada dikotomi. Misalnya Bonapasogit, wah ini mereka mempertahankan, tapi lalu di luar Bonapasogit tidak, gitu kan? Nah, ini jangan sampai begitu ya. Nah, saya udah tampilkan ini, nanti walaupun akan banyak topik-topik nanti juga dari audiensi kita, yang nanti akan kita tampung untuk diskusi berikutnya, tapi kita sudah merencanakan, ini pemargaan ini masuk di dalam Marga dan Tarombo, ini masuk di sini, masuk di topik bulan yang lalu sebetulnya. Jadi kelanjutannya, nanti berikutnya kita akan bicara tentang Dalihan Natolu, sistem sosial kekerabatan, itu rencana untuk bulan depan. Terus Partuturon, terus bahasa Batak dan aksara Batak, kampung halaman Bonapasogit. Nah, ini rencananya, tapi nanti bisa kita sharing lah begitu ya. Lalu kalau kita lihat ya, Habatakon itu sebetulnya ya bisa di press seperti ini ya. Ada marga-marga Batak itu 400-an lebih dan semuanya harus punya silsilah sebetulnya, walaupun tidak dipegang, tapi pasti punya silsilah gitu kan. Banyak memang yang mengatakan saya tidak punya, ya memang karena tidak diberikan oleh orang tua atau pungnya gitu kan, jadi tidak tertulis, maka tidak dipegang. Ya syukur kalau saya dikasih sama bapak saya sehingga saya punya jelas silsilahnya. Jadi marga-marga Batak itu akan terpisah menjadi hula-hula, dongat tubuh, boru ya. Nah di sini bisa dibaca hula-hula itu sebetulnya dimaksud di sini parhula-hulaon berbarengan dengan partulangon. Ini semua hula-hula ya. Dongat tubuh persabutuan berbarengan dengan parparibanon. Lalu boru perburon berbarengan dengan parbereon. Nah inilah Dalihan Natolu. Ini yang kita akan bicarakan bulan depan rencananya. Lalu ini turun ada prakteknya itu dalam Partuturon. Itu juga hubungan dan panggilan itu berdasarkan Dalihan Natolu. Lalu ulaun adat Batak, ada perkawinan, ada kematian, ada pemargaan. Nah di sini pemargaan masuk di sini ya. Jadi sumbernya juga dari atas ini begitu ya. Ya. Lalu pengukuhan, saya kira ini sudah kita baca. Ini intinya pangapon itu atau pemargaan itu adalah pengukuhan seseorang yang bukan dari suku Batak ke dalam komunitas Batak melalui upacara pemberian marga pangapon. Ya. Jadi lalu ada orang tuanya, orang tua angkatnya yang mengangkat dia menjadi marga Batak ya.
yang diberi marga ini sudah dibahas, saya kira artinya pria atau wanita dari suku seseorang yang bukan dari suku Batak yang sudah menikah atau yang akan menikah, ini yang diberi marga dengan pria atau wanita Batak. Anak yang bukan suku Batak ini mengain namanya. Atau seseorang bukan dari suku Batak mempererat persaudaraan. Nah ini terjadi nih, bahwa ada misalnya ada menteri atau apa orang terkenal, pejabat itu dibikin marga Batak, tapi itu tidak termasuk di sini sebetulnya ya, bukan dalam pengakuan itu. Karena itu hanya penghormatan ya, dia tidak akan memakai itu begitu ya. Yang mengadopsi seorang laki-laki anggota marga yang bersangkutan yang sudah menikah beserta istrinya disaksikan oleh para tetua marga. Proses tersebut disebut pengapuan. Kalau untuk mengangkat anak itu mengain ya, atau pemberian marga. Nah, seorang siapa ya, mengapa? Mengapa ini intinya? Mengapa harus dimargakan? Nah, ini kadang-kadang kita orang Batak ini dianggap memaksakan kepada non Batak yang menikah dengan orang Batak. Bukan sebetulnya ya. Ini juga pilihan ya. Karena seorang non Batak harus mempunyai atau menyandang marga Batak untuk dapat menerapkan prinsip Dalihan Natolu. Kalau tidak, enggak masuk ke yang tadi itu Dalihan Natolu. Dia misalnya dia menikah dengan buru Batak misalnya, ya. Lalu dia tidak dimargakan, maka dia hanya buru terus. Dia tidak pernah menjadi hula-hula, tidak pernah menjadi dongat tubuh. Itu maksudnya ya. Jadi bagaimana dia juga mertutur, nggak bisa karena dia hanya buru ya. Jadi ini melalui upacara adat. Nah, marga untuk pria non Batak, nah ini nanti saya Profesor Barlit Siregar akan menjelaskan ini. Jadi lazimnya kalau untuk pria non Batak diberi marga suami saudara perempuan tertua dari ayah, yaitu emang buru dari istrinya atau calon istrinya. Nah, wanita non Batak lazimnya diberi marga dari ibu atau marga nenek, ibu dari ayah suaminya. Siapa yang minta pemmargaan? Orang tua wanita atau pria, begitu ya. Yang bertindak sebagai orang tua angkat akan memberikan ulos dan deke, dan hula-hula juga memberikan ulos paropa ya. Lalu mengapuana ini hanya istilahnya dari yang saya dapat dari buku kamus istilah Batak Toba ya. Nah, ini prosesnya begitu. Nanti saya Profesor Baldir Siregar akan menjelaskan lebih jelas ya mengenai ini. Mengapu hela. Jadi istilahnya di kamus itu adalah mengapu buru dan mengapu hela ya. Ini yang buru adalah yang bukan Batak menjadi Batak putri. Dan hela yang bukan Batak pria menjadi orang Batak gitu ya, dalam rangka perkawinan. Nah, ini sumbernya ya. Jadi saya akhiri dengan ini ya. Pertanyaan yang perlu kita jawab ini menurut saya ya, mungkin ada yang lain-lain juga nanti dari audiensi kita. Pertama, apakah non Batak yang dimargakan harus memakai marganya dalam pergaulan sehari-hari, dalam persauran atau berelasi, terutama di lingkungan komunitas Batak, dan berpartisipasi aktif dalam acara-acara adat Batak yang melibatkan marganya. Nah, ini yang saya katakan tadi, karena banyak pria non Batak menjadi dimargakan, apalagi orang Barat misalnya dimargakan itu enggak dia pakainya, tidak, kecuali kalau kita tanya istrinya sudah dimargakan, sudah katanya. Dia sudah marga, entah marga Simamora, sudah dibikin marga Situmorang ya. Tapi kita tidak pernah melihat itu aktif dia menggunakan itu, termasuk di dalam Dalihan Natolu ya. Nah, bagaimana dengan akte kelahirannya? Apakah perlu diganti? Bagaimana dengan penurunan marga ke anak-anaknya dan akte kelahiran mereka bagi pria non Batak yang dimargakan ya. Yang kedua, bagaimana mewariskan marga Batak ke anak-anak keluarga perkawinan campuran putri Batak, pria non Batak. Ini banyak ini, terutama di Perth ini hampir 50% itu anggota kita atau komunitas Batak di Perth ini, mungkin 45% itu adalah ini ya. Jadi putri Batak menikah dengan pria non Batak ya, dan dominannya itu orang Barat lah begitu, orang Australia. Bagaimana mewariskan marga Batak ke anak-anak mereka bagi yang si suami tidak dimargakan? Kalau tidak dimargakan bagaimana? Misalnya apakah anak-anak mereka menjadi, misalnya kalau ada buru Raja Guguk kawin dengan Smith misalnya, apa dia
marganya Raja Guguk Smith. Ada yang membuat seperti ini ya polanya. Misalnya orang Manado kawin dengan Manado jadi Aritonang Sembel, Buru Aritonang kawin dengan Manado marga Sembel, ya. Apakah dan tercantum dalam akte kelahiran? Apakah begini ya? Kemudian yang ketiga, apakah diperlukan bimbingan pranikah aspek adat Batak bagi pasangan yang salah satu dari mereka sudah atau akan dimargakan seperti halnya bimbingan pranikah oleh gereja? Jika ya, siapa atau pihak mana yang tepat melaksanakannya? Jadi ini 3 pertanyaan yang saya tawarkan untuk kita diskusikan. Saya kira cuma itu saja yang untuk pemicu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya serahkan kembali ke moderator. Mulyate. Mulyate leh. Oke. Leh Mulai haposan. Amang. Berat ya. Ya, mulai Amang. Nanti mungkin 3 pertanyaan itu gimana? Nanti aja didiskusikan atau setelah Nanti aja. Amang? Nanti saja. Nanti ya. saja. Saya Ya. hanya menampilkan aja ya. Ya. Oke. Gimana Lai Bernard? Yang kedua, Lai Bernard silakan untuk bacakan biografinya Amang Profesor Dr. Baldrick Siregar. Gimana, Lai? Baik. Sebentar supaya saya siapkan. Ya. Terima kasih, Lai Haposan sudah memberikan waktunya. Terima kasih Amang Boru Raja Guguk, tadi pembukanya sangat menarik ya, dan saya pikir buat kami para diaspora ini yang apalagi dengan anak-anak yang akan berinteraksi dengan banyak orang-orang non-Batak, apa yang sekarang lagi kita diskusikan malam ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi mungkin kami mengharapkan pencerahan dari Tulang Siregar, apalagi kalau ada nanti variasi dari cerita-cerita hal-hal yang relevan yang akan membuka pencerahan buat kami, bagaimana kami bisa juga meneruskan ke anak-anak kita, ke generasi penerus kita, supaya soal marga, karena memang hanya dengan mendapatkan marga lah kepada seorang Batak, maka Daliana Tolu itu partuturan itu baru bisa dijalankan sedemikian ya. Jadi akan ada banyak kombinasi nanti yang akan membuat kita jadi semakin tertantang bagaimana sebenarnya untuk bisa partuturan itu tetap dipertahankan meski terhadap orang yang bukan Batak yang masuk dalam ke lingkungan Batak kita. Untuk malam hari ini kami berterima kasih terhadap Tulang Siregar yang sudah berkenan untuk hadir. Jadi Tulang Siregar nama lengkapnya Profesor Dr. Baldrick Siregar, adalah Direktur Pasca Sarjana di STIE YKPN Yogyakarta dan juga peneliti senior PT Sinergi Visi Utama. Pendidikan dari Tulang Siregar dimulai dari seorang doktorandus di STIE YKPN lulus tahun 1993 dan kemudian diteruskan dengan mengambil MBA di Cleveland State University, lulus di tahun 1997 dan kemudian diteruskan dengan pendidikan doktoral, mendapatkan gelar doktor pada tahun 2007 dari Universitas Gadjah Mada. Tulang Siregar ini sekarang memiliki jabatan struktural sebagai Wakil Ketua 4 Bidang Kerjasama di STIE YKPN, juga Ketua Magister Akuntansi, Kepala Departemen Akuntansi, dan juga Direktur Pasca Sarjana untuk beberapa waktu yang lalu. Cukup aktif juga di kegiatan Parhuriaon, termasuk mencakup beberapa peranan berikut. Ketua Tim Verifikasi Keuangan HKBP Yogyakarta dari tahun 98 ke 2002, dan juga melakukan peranan yang sama dari 2007 ke 2011. Juga melakukan peranan sebagai Ketua Badan Audit HKBP Yogyakarta 2011 ke 2019, dan Ketua Badan Audit HKBP Resort Yogyakarta 2011 ke 2019. Tulang Siregar sudah menulis sejumlah buku,
akuntansi pemerintahan dengan sistem dana, mekanisme ekspor impor dengan letter of credit, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, pengauditan dengan audit common language, akuntansi keuangan daerah berbasis accrual, dan pengelolaan keuangan desa. Jadi salut dengan Tulang Siregar meski dengan kesibukan dalam karir dan juga dengan masih sempat menulis buku, tapi juga ternyata punya perhatian yang sangat besar terhadap adat dan budaya kita. Semoga menjadi perkenalan pengantar yang baik buat Tulang Siregar. Kami persilakan Tulang untuk menambahkan, membuka wawasan kami para diaspora di acara kita malam hari ini. Silakan Tulang. Mulai tema di amang Tapu Bolon, soni nang amang Situmorang, soni musetu amang Raja Guguk. Nean hampir ala air tahun on hampir sulit do bangalulitiki. Ala sugut manugo mulak namahami tu huta lewat darat. Dungi muse baru roro pia usah tulis Jakarta, ido benda terlebak nakin. Anggo pesawat nakidak pola delay ala di perjalanan do luar biasa macetna antara bandara Nia tu kota Yogyakarta. Molo hubereng di forum tahun, baka pakar do na hadir hubereng. Molo pakar do na hadir berarti fokus grup diskusi do hitak hubereng on. Jadi ya mungkin memberikan sudut pandang lah saya ini, bukan menyampaikan apa sesuatu yang belum diketahui. Alana hadir kan berbeda ya, pakar. Mulu hadir ke no posora buimei mengarahkan alayon perspektif mara sianau sautik. Izin amang Tapu Bolon. Idok kamu tulang tuau ba molotohode ba maramang buru mawat Halo Tulang. Kebetulan amang buru kukaduk tak marka Tapu Bolon se udah bisa napas. Amang buru kusiap. Mengapasi Tulang. Gak bisa napas. Oke, izin maju share screen. Memang 24 slide nahubayno nalaidak sudit patorang okon karena pokok-pokok pehu patorang nah singan no diskusi mak. Nah parjulu tu arti kata maju hita lao budu hita berbeda pendapat di son alai menurut tahu perlu do kedudukan di konsepon torang di hita molo torang konsep na biasa na torang namai partuturan na molo konsepo bui madohono non adat songo dia melaksana hok konsepon bui mai tadok paradaton tata cara udah kita berbeda melaksanakan suatu adat ido ben adong solup adong do takarata masing-masing adong do solup ni huta adong solup ni marga alai molo dia adat aturan nadang bui kita berbeda alai molo di solup bui kita berbeda dang masalah. Jadi mangapu posisi ni mangapuon mololau hita tu kamus wado kedudukan ni mangapuon molo mangapu menurut nahu pelajari jalan nahu laksanahon hami molo sayau parhata tentu upatorang do kedudukan ni kedua istilahon molo sayau parhata di ulaun pangapuon. Molo mangapu memang pilihan doon ala adong na mangido. Jadi pemicu do na perlu
menjadi dasar untuk membedakan antara mengapu dok mengain. Moloro berutta mangido tu hita aso nanaeng parumain ni nasida gabi borutta. Pemicuna berarti borutta laitai bototta ro mangido. Danga dong siak kita ide awal ni. Danga dong nyata mga luluyanak, mana bayana, mana bayburu, mga luliburu. Danga dong ideta. Narodo keluarga, pamurota, mangido, mangelik. Asonanaing parumain na, manang naung parumain na, tabaing gabi burutta. Molosoni do motif na, ima guarna mengapu. Setai mulu berbeda pendapat, tidak ada masalah. Alai ima mengapu. Mulu mengain, mulu menurut tahu adong do bahasa Indonesia ni mengain. Mulu mengain bahasa Indonesia na mengangkat anak. Alai mulu mengapu, dang adong bahasa Indonesia na mulu menurut tahu. Dang mampu bahasa Indonesia menampung istilahnya. Mulu mengain adong do formalitas di sini. Sangat lazim do mengain bayi poso-poso. Jaladang dang lazim mengangkat anak muludung belga anaki, apalagi muludung josohot. Pemicu driver ni mengain ima keluarga butuh anak. Keluarga itu mencari. Dia menghendaki ada anak, ada buru, tambah anak, tambah buru. Biasanya kalau mencari anak, tentu saja dalam kondisi anak itu masih bayi yang secara umum. Kalau terpaksa di Indonesia kan dua-duanya memang jadi sama-sama mengangkat anak. Kita tidak lari kepada seberapa baik hubungan selanjutnya antara dua konsep ini. Adong dodong aku na tua-tua di Jogjaon, mangain nama guarni ninat wow. Gabi sudedo mangain nang musongon niku. Aido alana niak nina sida moludung do diain bahaka dua dapat warisan deh. Ale hudok ma molu dapat warisan do beriku na ba. Urusan songon dia hubungan nina sida deh. Molo mangapu pe boido dapat warisan, haru tetanggapi boido dapat warisan. Alai di baik kalahido, diubah halahido, di akte kelahiran, di kartu keluarga nina sida. Nyon nana yang mengulion gabi anakna. Hal na ilului halahido, aswadong anak nina sida, aswadong buru nina sida tambahan. Manang nana rodo halak mengido tu nasida. Molo narodo halak mengido tu nasida, mengambil alih tanggung jawab do hita di sini. Dan mengganti. Molo mangain memang sian naswadong gabi adong de. Tak angkat murni gabi anak ta. Oma posisi na tentu ada konsekuensi ni para daton molo berbeda kedua istilahon. Molo para daton ni artinya tata cara melaksanakan adat tentu berbeda do cara ini. Sangat berbeda antara mengain do mengapu. Perbedaan paling utama molo mengain di pakatayoni ikonadong do pangiduan ni itotai laitai. Ale molo mengapu molo mengain do bahita do mangidui. Kita do mangundang do ngatubuta do ngasahu tapabuahon. Kita do rotu hula-hula. Molo mengain. Nah, peristilahan molo tadok mengapu marga, oke, cocok menurut tau. Mamiakom marga pibui di lebih ringan. Memang pada posisi molo tabain istilah mamiakom marga bentuk tanggung jawabnya agak rendah gitu ya. Mangain anak pe toho mangain buru, alai molo dong mangain marga dak cocok. Dang adong bui istilah mangain marga, dang bui di marga di ai. Molo mengapu anak, mengapu buru,
Bui do tongi, alai hurak pas molo menurut tahu na ubah tanda centangi na lebih tepat molo terpaksa kita mencari istilah. Nah, buasi kalau tadi ada pertanyaan, buasi kon bayanok korwa marga tunana yang paru main. Buasi ko bayanok pola horwa marga tunana yang hela. Memang tohodo di chat lebih kontroversial do mamai marga tu sada bawa daripada tu sada buru. Tentu molo talului dasar argumen filosofina ikon tu habatakuni do tong filosofina. Hita jelas patrilineal, garis ayah. Jadi molo tado bona dak tahatai bona sian istri, molo bonai sian bapak, sadirita sendiri. Filosofina martapu bulung marbona sekalan. Itu. Buasa ikon umura mabai marga tuburu siatu bawa. Ale murah do memang. Molo dunga dok tapu na. Murah do marbulung. Ale molo suarong no pebonana. Sadia ro bulung na. Molo dunga dok tapu na. Murah na may ro bulung na yan non. Molo dung orong bonana. Martapu bulung marbona sekalan. Ikon istritay gabi tapu ni bulung. Sani doro akapinopar. Sarupa di doho konsep pohoni. Sa tapu nai doro no nakamuti nai do takaparbue nai. Memang iko sa tapu nai do. Jala ala patrilineal do hita. Tapu nai ikon sian tulang. Molo na tulak kiape ba mapas mai tapu na songoni. Buah molo dak tulangi. Buru batak do. Alai tapu nai dak tulang. Iko bayano do tulang inak peso tulang. Ido benadong titi marakup. Titi marakup ima dalan nama bayin isa gabi tulang. Nak peso tulak kiani. Buah molo marga sileban. Basongoni matong logika na. Iko bayano tamay buru ni tulang. Natalapi. Molo dang tabay ni gabi buru ni tulang. Barang adong betapu ni bulung. Berhenti. Marbona alay dang marbulung. Boy mo tabayak kunwa yung pohon adong bonana alay dang adong bulung na. Dang adong rating na dang adong bulung na basa dia mabarparbuay. Berhenti. Berhenti na may. Mulai songon amang Profesor Raja Guku nakidang boy masuk tu dalihan na tulunga berhenti. Isi na may. Kaso nadok kula-hula na. Dang adong bulung na. Molo dang adok tapu na dang adong bulung na. Badang adong be parbuay na molo pohon ibarat na. Jadi titi marakupi manaki pasadahon. Asa boy sude natalapi gabi buruni tulang. Buruni si petahoy. Mang na buruni tulak tahian, mang na suburu talya alak batak petahoy na so alak batak petahoy. Iko bayno may gabi buruni tulang. Tong doy lubang nakpe di hukupi rere, tong doy buruni tulang nak burwa hape di alap pere. Di matadok. Iko gabi buruni tulang do bayno ni. Ido artina titi marakupi. Titini pengika may na marakup artina mardongas sahudulan. Nga diikat tita gawe mardongas sahudulan. Dohok nasida. Molo boru sileban pe dialap iko beno may marga aso mardala dalihan na tulus onan amang Profesor Raja Guku jala aso adong bulukta. Aso adong tapu ni bulukta. Molo adok tapu ni bulung marparbue man noni adong madasar na tubuh kapinopar jala bonau pe berkembang ma. Molo bay ko kabu ma adong bona songo pohon, adong bonana alay dang arok tapu na adong bulung na ba berhenti na matong di sii. Tang adong be bona-bona asing be dilahir ko ni. Tang adong be tubuh parbue na di samping na adong bona na baru. Manang na pohonon makin balga.
Jangan dong be bona-bona na baru. Nah, apakah buruh Batak yang sudah bermarga dapat diapu untuk menggantikan marga kita? Kita harus fleksibel dengan marga. Dia donata dok marga. Cukup do margai holasa wilayah tai Silidung, Hubang, Toba. Unit analisis yang paling utama na dok marga mungkin setuluk mahitarata dok Toba nasai, Sudema Tobai. Silidung masuk ke Sudema Tobai. Alai nga prakteknya tahun diadat di Paradaton di Hitabatak dang holan tubanasai tadok marga dang holam marga na tubanasai i tadok aso marga di hutanami nga bahak marga nias nga bahak marga telambanua nga bahak marga waruh mardada dua dak nion dang di pamarga beon ada tita rotong ada toba rotong di patu-patu nasida nakpe marga waruhui nakpe marga telambanuai nakpe marga lasei. Jadi berkembang do makna ni margai baru tu dairi pak iko boy do tuk tajaloy molo margai margana konseptual ada na bersentuhan do tita iko boy do tajalo gabi margai dak pola perlu ta margahon. Apalagi molo konsep minasida patrilineal. Molo patrilineal margai marga bona, marga silsila, buidu tajaloy. Alayung nangatong marga holasoni, holan surname manang na family name, na so jelas dia bonana dia ujungna, holat tulu-tulu generasi misalnya. Adong masada jolma di bay margana misalnya magwarna Smith marga doon nakpe anak na Smith molo so marga doon apalagi budaya na dang bersentuhan dok kita ba perlu pa marga doon alana dang marga na konsisten tu konsep tai martapuk bulung barbona sakalan itu alai molo marga na asingi belum tentu perlu ta margahon. Arong do halak madok ngarong marga nami bah apola di pamarga behami arong do mandok songni nah ya hubigi jala diului do di jalo mamargai tabba mamargai tarsona do koni nakin kahalak niasi alaidang boy memiliki dua marga itu tong dihita mulu mangain bodo mulu mangain borak do mangain mulu mangai kita ngatabo to margani poso-posoon gatit to da margani moloduk taboto nak pesoarong no pihak kelarihan na. Oke, kita tidak mau tahu ala baru lahir dope nak petaboto margana alai dang adong dope guarna resmi ngataboto bapakna tagatti magabe anak tadi akte kelahiran. Ima mangain alai buador hatta. Tarcalo hita di songoni ngaduk ya margana anggo konsep ni bata ketong dang boy dua bona. Sedia madalan ni dua bona sada bulung. Dang boy pohon pedang bui, dang mungkin sada bulung berasal dari dua bona. Dang bui mardalan konsep martapuk bulung barbona sakalat si. Wado musai molu tu bawa, memang umal do pamarga hubbawa. Dia pesongoni bama. Sorong do pe bonana tiba-tiba dong bona. Martapuk bulung barbona sakalan. Sorong bonana, tiba-tiba bona na belgaro. Tertanam begitu saja, ay molo pohono dicangkok nama guarnior. Ido benna maul tarjalo on. Jala molo jujur hita di buku-buku adat najolo, dang adong disi konsep pamargahon bawa, dang adong ngahu lacak sudah ke buku-buku terbitan na lama, dang adong disi guarna pe pamargahon wala buru do dihatai disi. Perkembangan di zaman namon, aso adong bonani sakalan. Asimaroha memiring burut tahun. Adong bulung na dang adong bonana. Ay bonaw dot to saru pada bona pasugiti. Bonani pinasai saru pada konsep ni. Konarong do bonana. Sedia mo bona, molo di konsep pita halak Batak, bonai ko sanawang buru di.
Ido baen ikon gabi margani amang buru mabaenon margani nanaeng suami ni bayi. Esani doro taput ni bulung, bonani sakalan di konsep ni halak kita. Jadi martapuk bulung, marbona sakalan. Ikon lulua do bonani bayi, ikon adong do bona. Jale ikon adong do bulung, baru marparbue ma akapinopar. Berkembang ma bonai. Gitu. Bonai dona diikuti soal silsilah, soal pemargaan. Nah, molo tu proseduro dak pola huatayon, alai na paling tergeliti kau tersongonon. Adong do piga-piga acara hubereng, alai dak si parsidoho tahu alai hubereng. Mangido mas ada keluarga tu hula-hulana aso na naik paru main nai ibaen gabe buruni nasida. Mangido di belakang layar, di jabuna amang nalisan. HP pas di mata ni ulau ni, di ulau pamaragaho ni, dang adong isi, lain nai doh tito nai. Langsung do hula-hula nai, makata itu hula-hula nana asing. Jadi ya digado, isalohamu gabi buru munai. Itu riba buahamu tu hula-hula muna. Molo konsep ni alamiah HP, iko jolo lahir do dak dana kasu ipa buah tu hula-hula. Ipangido buru muna. So ijalo hamu do pe so adong do pe pengidaur resmi holan narodo nasida tu jabu. Di jabu penya resmi boy do ulau ni. Holan nalisa do pangido nasida, hape lau si pabuha butu hula-hula muna. Gabi sodok perani nasida. Dia do nasida mengido. Diga do nasida mengelek. Dia do argani margai. Do nasolok ni rohani nasida sona ipatuduhot tu hamu. Tudongat tubuh muna. Dang adong ipatuduhot tudongat tubuh muna. Ahana solak ni rohani. Ahana ipangido ni nasidai. Hape tori jalo hamu. Hamu pa buat hula-hula muna nung sorang bere muna. Sona seorang dope ngai dok kamu seorang. Sorong dope proses si jalo hamu. Gabi buru muna, ngai tori pa buah hamu tu hula-hula muna. Lah sola di luar mana si dia dengan idarok peranna. 2 hali mahu bereng sadaulat congoni. Alai molo songoni pedang holan ahado holan masukan dosia sanau. Tik kita kan makatai marsi patakasan. Molo nasoni doin na nasida na ulima. Imana masa, ima taula ina ay ope menamasa di gagat kursa ina masa ina taula ope aha doon rado to hoon alai rado rakpas. Ya, rato ho ala mungkin agak rumit. Misalnya molo modding, adong do sada keluarga, adong do sada keturunan, dang rana sida manjalaulos. Dang rana sida manjalaulos solong. Molo modding di keluarga, adong do songoni. Molo tu sonat tung bui marata non. Mena masaki, jika ketursai. Alai molo tu adat nasopas, anggo para dato bui do berbeda hita. Alai molo adat nasopas, iko masih patah kasar dotong, asal lagi pas. Wado buru mangido, hape dang rodo pe mangido nanga jalo hula-hula. Tersoni marupani. Ima prosedur na paling utama nggubuin yan diulau ni di papo margai korodo itotai korodo laitai mangido tuhita. Jala diboto dongat tubuta. Di simata lusi ele nasidai. Baru pe asu tapa buat tu hula-hulata nak sorang magudang burutta. Alai wado molo aha molo bau wado nanaeng pamargaon omat tok perkembangan dia dati yang waslina kan molo baca dangado molo disot tentu saja dongat tubuh do marsuk tu dongat tubuh dia tak kamu hami dongat tubuh nami teraha do sihata dongat tubuh manise molo dung tarjalo alana basi dongat tubuh manise ala bona do tahatayo iko bona tu bona do makatai taringot tu bona marga tu margai do makatai taringot tu marga tarjalo nasida do ro bonana baru di tonga-tonganin nasida ida tong isensi ni pakatayo molo tarjalo nasida iba mawak saksi iba mapagu-pagui molo duk tarjalo dongat tubune ba bo mar tu donga sau tai bobo tu hula-hulana
Alabona do natahatai, alay molo buru do naga bebenot taburu ni tulang, ikut takas do elik-eliki. Ikut takas do pabuahonot ton nasolok ni rohai tu hula-hula nimba. Jala dibegi dongat tubu. Sipen non adong do proses wawancara. Baru peasoi pabuah tu hula-hula nak sorang berena. Dak pola sude hu hatahon tersoni mara pemantik diskusi. Mulai teh mak horas mak. Ni pasak ma muse tu moderator. Sak ma tu hamu amang baru tapi belum muse mangna ala amang situ morang. Silakan ke Hapusan, mungkin kita sudah bisa buka untuk tanya jawab, dan kalau ada contoh-contoh yang mau diangkat barangkali. Ya, terima kasih Amang Profesor Dr. Badrik Siregar. Jadi memang sangat implementasinya itu apalagi kami orang-orang yang muda ini, kebetulan aku juga punya boru merit, menikah 2 tahun yang lalu dengan orang Inggris keturunan Filipina. Dia punya marganya Sipin. Jadi ya, nantilah kita diskusikan lagi di sini. Maksudnya itu tadi ada juga yang nanya, yang teman tadi, dia sudah punya marga di Filipina sana, sama dengan orang Batak ini. Jadi mereka kuat marganya juga. Jadi nanti ada 2 marganya ya. Jadi ada marga dari Filipina, ada marga dari Batak. Iya, problematika tersendiri tuh. Iya. Betul, problematika tersendiri. Malah jadi opportunity itu. Jadi kemana-mana bisa masuk, gitu kan? Iya. Ya. Jadi ada kulihat di sini pertanyaan yang bagus, ya. Jadi tadi ada pertanyaan, gimana Lai Bernard, pertanyaan mana kira-kira ini yang kita tampilkan dari atas ini? Tadi memang tadi dipaparkan. Ada tadi poin yang disampaikan, mohon izin lah ya, dari Amang Pandita tadi disampaikan. Bagaimana kalau praktis nggak ya kalau dibuat semacam bimbingan gitu, setiap kali kita ada orang yang menjalani proses pengapuan, kalau dibuat semacam kelas bimbingan, apakah itu sesuatu yang praktis ya, supaya dia mengerti apa itu arti marga. Jadi jangan hanya dia dapat marga udah itu tiba-tiba hilang, kira-kira begitu. Atau pencerahan supaya dia lebih ngerti gitu ya. Itulah ya, pencerahan. Pencerahan dulu terus dibimbing. Tapi mungkin maksudnya apakah bisa jadi sebagai bagian dari proses pengapuan itu, bisa nggak mungkin jadi disertakan dengan mungkin terlalu ini kalau dibilang terlalu resmi, semacam kelas bimbingan, tapi supaya seseorang itu jadinya memahami marga yang dia terima dan apa hubungan dari marga yang dia lakukan itu terhadap adat dan budaya kita, termasuk untuk Dalian Natolu dan partuturan gitu. Tapi mungkin perlu dikasih catatan, tadi kan ada juga pertanyaan, mengapa kok orang Batak diasporanya kayaknya kurang tertarik juga membicarakan itu. Mungkin nanti kalau ada bimbingan ini, mungkin dicarikan caranya yang praktis sehingga mereka menjadi tertarik. Nah, gitu kira-kira ya? Ya. Tambahan ya? Ya. Iyalah. Iya. Silakan. Jadi Amang Raja Guguk dengan Amang Siregar. Ini nanti boleh juga yang menjawab di forum, bukan hanya kedua Amang ini yang menjawab. Jadi seperti tadi kita kemukakan, kita terbuka, namanya mengumpulkan informasi. Kami ini mengumpulkan informasi. Jadi siapa aja boleh menjawab. Mungkin setelah Amang Raja Guguk dengan Amang Siregar memberikan jawaban, mungkin nanti kita kasih kesempatan kepada forum yang bisa memberikan jawaban juga. Nah, silakan Amang Raja Guguk. Ya, saya belum banyak membaca ini pertanyaan. Ada
Tulang Bernard mengirim ke saya lewat WhatsApp. Ada 2 pertanyaan di sini. Ini hanya menanggapi saja. Nanti bisa ditambahi oleh saya, Profesor Baldrick Siregar. Pertama, adakah solusi tentang masalah Tarombo yang Marsaburetan, semuanya yang ingin jadi Siabangan? Saya kira persoalan Siabangan atau Sianggian mungkin tidak melulu berkaitan dengan Tarombo begitu ya. Tarombo itu kan silsilah kita mulai dari marga kita ya, itulah Tarombo ya. Sebagai saya sudah tampilkan minggu yang lalu, contohnya saya itu dari Aritonang. Aritonang itu adalah anak dari Si Raja Lotung ya, anak nomor 6 lah itu ya. Jadi Siapudan adalah Siregar, lalu di atas kami itu Si Matupang gitu ya. Ini yang berada di daerah Muara. Nah, jadi kalau masalah siapa Siabangan itu bisa jadi bukan hanya soal Tarombo ya, tapi soal juga seperti disampaikan oleh lai saya tadi, lai Sihaloho dan Tiamur Sihaloho, itu bahwa ada yang misalnya istri 2 karena istri pertama itu belum memberi anak, lalu diambil istri kedua. Nah, sementara istri kedua itu melahirkan lebih duluan. Lalu muncul lagi ada lagi melahirkan istri pertama. Jadi siapa yang Siabangan? Nah, ini salah satu persoalan. Persoalan yang lain soal Siabangan itu tadi sudah disampaikan oleh lai Sihaloho, dan saya agak mengerti juga karena saya pernah diceritain oleh pariban saya yang Pitu Batu, mengatakan bahwa itu sila lahiraja yang dari Samosir itu di sekitar daerah Pangururan dekat situ, itu mengaku bahwa mereka Siakangan ya, katanya kalau tidak salah dari Boru Simbolon. Jadi berarti Sila Sabungan itu dulu pernah menikah dengan Boru Simbolon, diyakini mereka itu duluan, baru dengan Boru dari Raja Dairi itu ya, baru dengan burunya Narasaon dari Toba gitu kan, yang melahirkan Tambunan. Jadi seperti ini jadi persoalan. Saya tahu persis karena pernah diceritain oleh adik saya itu, pariwan saya itu, karena pesta ini Sila Sabungan itu setiap tahun pesta di tugu mereka di sana, di Sila di sana. Nah, pernah TB Silalahi itu mengusahakan kalau tidak salah untuk supaya akur. Nah, datang katanya berapa kapal dari Samosir sana itu yang dari Sila Raja itu. Lalu mereka masih di Tao gitu, belum mendarat. Nah, lalu sudah disediakan itu anggung dan sebagainya. Ditanya, bah kamu dongat tubuh nami sian Samosir, Roma hamu pilih tamu memanang tu dia hamu masuk, lapat anda mangatu si aloho do, si aloho si tukir harus benakin napi itu baru tabunan kan. Jadi mau naik tu si aloho Siakangan silahkan tersoni moro. Alai ternyata nasi dadang olo ikon nasi di Siakangan digijang si aloho, jadi mulak mana si dadang jadi langsung mulak siat tauin. Nah ima ceritana dak kota mangga betul lai si aloho mah santia meruboto saya. Jadi ini persoalan, jadi yang nggak jelas begitu kan, ini soal Siabangan. Tapi kalau Tarombo tadi agak beda ya, Tarombo itu memang ada kaitannya dengan Siakangan gitu. Nah, yang masalah sebetulnya ada pertanyaan ini, bagaimana menyelesaikan. Nah, saya kira tidak ada yang bisa mencampuri selain marga itu sendiri. Itu gaur nanti, kalau misalnya saya Raja Gugu lalu mencampuri urusan Sila Sabungan, nggak benar itu kan. Nanti saya yang jadi saya diusir, saya diributin, nggak ada urusan Raja Gugu di sini kan begitu. Itu orang Batak itu sangat tinggi tuh namanya marganya, itu menghargai marganya. Jadi jangan dicampuri mereka sendiri. Cuma ada prinsip-prinsip menurut saya. Kalau Tarombo ini kan misalnya saya dari Tagor di Laut saya. Jadi Raja Gugu itu ada 2, Manukul Langit hingga Pasu. Lalu Tagor di Laut itu Manukul Langit itu udah 4 ya, Tagor di Opu Palti, Tagor di Laut, Bisunggulu, Tahliaji. Nah, lalu ke bawah. Nah, saya nomor 15 dari Tagor di Laut.
Nah, saya kalau membandingkan dengan sesama Tagore di laut, bisa dilihat itu udah jelas. Itu kami tidak pernah ada permasalahan di Tagore di laut, karena ke bawah juga bisa bercabang juga. Tapi dengan yang lain, misalnya dengan Tahal Niaji, padahal mereka Tahal Niaji, Bebek Sungut, Tahal Niaji, Pudan itu dari 4 itu kan. Lalu ada yang sudah sekarang sudah nomor 17, nomor 18. Jadi mereka memanggil saya itu opung gitu kan. Nah, saya agak bingung karena kalau kita berpikir kalau dia lebih muda mesti lebih belakangan menikah toh kan gitu. Jadi terlambat keturunannya. Harusnya saya yang ada opung saya di Jogja itu dari Babiak Susungkulon itu nomor 3. Nah, dia itu opung, saya panggil opung, benar, karena mereka terlambat. Itu istilah kami dari Tagore di laut itu yang notabene nomor 2 itu mesti duluan menikah dan duluan berketurunan. Nah, sehingga saya yang panggil dia opung itu menurut saya yang benar gitu kan, cocok. Tapi kalau ada yang misalnya Tahal Diaji bilang sama saya, misalnya itu ada juga yang saya jadi opungnya, itu agak ini. Jadi seperti inilah yang harus dicocokkan. Jadi harus dicocokkan antara mereka di marga itu, begitulah. Tapi mungkin ya itu tadi nggak semua punya tarombo yang tertulis, itu persoalannya. Jadi kalau punya mesti kan bisa dibicarakan ya. Ini kok bisa jadi begini kan gitu kan? Gimana ceritanya itu kan? Kok jadi ada sudah ke-20 padahal saya hanya ke-15, padahal saya kangen dari mereka gitu kan? Nah, itu ya yang mengenai pertanyaan itu. Lalu yang kedua tadi yang bisa saya tanggapi, untuk yang diberikan marga lewat pengakuan, apakah ada bimbingan yang bisa diberikan agar yang mau dimargakan itu mengerti apa manfaat marga tersebut. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Itu kan pertanyaan yang perlu kita jawab tadi. Ya, saya belum, justru karena saya melihat belum ada. Misalnya kalau bimbingan gereja kan ada, pranikah kan ada, lalu ada entah konseling namanya itu ya mungkin beberapa hari gitu kan. Jadi itu ada, tapi bimbingan ini siapa yang melaksanakan? Mestinya punguan marga atau ini Lai Sihalowa ini, Lai Santiambar ini kan pejabat di LABB kan, Lokus Adat dan Budaya Batak ya, Jabodetabek. Jadi saya kira inilah yang memikirkan gimana caranya kan, artinya apakah perlu ada satu katakanlah departemen di situ yang menangani seperti ini kan gitu, supaya mereka yang dimargakan itu ngerti. Itu kan persoalannya tadi kan itu. Saya menghadapi, saya kira 95% lebih yang pria dimargakan itu nggak ngerti, nggak tahu, dan nggak pernah memakai gitu. Nah, masalahnya saya ingin menjelaskan masalahnya. Nah, saya beri contoh. Di Jogja, saya kira saya Profesor Baldrik Siregar tahu ini, dan saya tidak perlu menyampaikan siapa itu kan. Ada katakanlah dari Indonesia Timur kan punya marga itu kan, katakanlah yang Ambon, yang NTT, yang kan punya marga gitu kan. Nah, itu dia menikah dengan buru Batak asli gitu kan. Katakanlah marganya mungkin ya Raja Guguk lah gitu, buru Raja Guguk gitulah. Ya. Jadi ternyata pada suatu ketika dia punya boru, dia mau menikahkan borunya kebetulan sama orang Batak. Dan ini yang orang tua si pria mengharuskan harus ada adat. Nah, bagaimana dia tidak punya marga Batak? Bagaimana mau ada? Nggak ada dongat tubuhnya, nggak ada tulangnya kan? Nah, ini persoalannya. Akhirnya apa? Buru-buru dia jadi ini mau dimargakan, padahal puluhan tahun dia nggak mau dimargakan karena dia bilang saya punya marga. Jadi dia selalu boru saja, boru terus boru. Dia rajin kepunguan, tapi dia boru terus, tidak pernah boru karena istrinya orang Batak asli. Nah, ini dimargakan. Nah, lalu borunya mungkin ada juga prosesnya ya, karena mungkin tidak otomatis begitu karena dia belum dimargakan sebelumnya. Jadi ini persoalannya di sini gitu. Jadi perlu ada bimbingan lah jelas menurut saya. Cuma siapa yang melakukan, mari kita bahas di sini kan gitu. Yang saya lihat itu ya punguan marga atau badan seperti LABB ya. Kalau pria Batak nikah dengan boru non Batak tapi tak diadati, apakah anaknya menggunakan marga bapak? Kalau pria Batak nikah dengan boru non Batak tapi tak diadati, artinya maksudnya dengan boru non Batak tapi tidak dimargakan, tidak seperti yang dibilang oleh saya Profesor Baldrik Siregar tadi,
marga mamanya atau marga opung burunya, kan tidak dikasih, tapi dia tetap menurunkan marganya karena bagaimanapun itu surname gitu kan. Nah, persoalannya apakah anaknya menggunakan marga bapak? Iya, saya kira menggunakan marga bapak ya seperti surname, tapi persoalannya kan pada waktunya nanti tidak punya tulang dia, nggak ada tulangnya, mamanya nggak punya marga kan gitu kan, tidak punya tulang dia, tidak punya tulang robot, jadi payah gitu kan. Disitulah persoalannya. Jadi ini persoalan yang real gitu. Mari kita diskusikan karena ke depan anak-anak cucu-cucu kita akan menghadapi ini kan. Masa kita biarkan itu yang saya sebut lost generation, hilang dari komunitas Batak, dia juga hilang dalam arti tersesat. Dia nggak tahu di mana posisinya dia. Apakah dia orang Barat, apakah dia ini orang Batak. Itu persoalannya. Jadi saya kira itu mungkin saya Profesor Bardik bisa menanggapi barangkali. Ada lagi Baik, pertanyaan? Ya silakan. Baik. cukup banyak saya lihat sebagian bukan pertanyaan, hanya pernyataan ya. Soal siapa yang bertanggung jawab untuk memberi bimbingan. Menurut saya begini, kita itu suku Batak itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu fanatis dengan kebatakannya. Menurut saya ada suku-suku lain yang lebih fanatis. Bahkan kebatakan itu atau kebudayaan mereka itu dilembagakan. Coba kita lihat di Kabupaten Hubang, Toba Samosir, Silidung, Tarutung, Tapanuli Utara. Adong do disi lembaga budaya, kurasa dong. Nah, memiliki kedudukan lebih formal. Mulai Banina Sida di Jakarta, LABB, mulailah cikal bakal lah lembaga budaya. Semoga itu yang kelak berperan. Selain orang tua ya, tentu saja orang tua perannya sangat penting. Orang tua berperan penting untuk mengajarkan ruh-ruh Batakon. Alai anggubui adong cikal bakal nia sabuna pasugit. Mulutabereng hala Padang, hala Riau, jelas do kedudukan lembaga Nina Sida, jelas tugas dan tanggung jawabnya, perannya itu jelas. Aturan nasional manean konsepna di Hita Batak. Nah, padua hon adong do hubereng di son tanggapan mangna sukun sian amang pardosi dorate perlu do hela ikut di margahon idorate amang pardosi ate Ido. memang Harus toho do na idok munai ayaw penga pigali huberengi toho do na idok munai di meda penga bahati bacong ni siana amang burunai nama mengambil peran alai klema anggo dia dati anggo olak ni ulau na dati buido merdala ni mulo menurut tahu alana ikon kadang ikut terjalo hita dua ke perubahan alai problematika na amang baru dua anak na baru buruna odo na ponggoli sonadong bonana molo sorong do bonana ba molo anak na bawa bonana dia mamuseon molo boru ba bulung nisi mamuseon odo problem anggola ni pasangan ni selesai do masalah nakpe di namangihut hati yang mengulu do penasida unang maju tahata itu tu anak na molodong ulau ni nasida terbaik kita do ada naguk sonai dok ni amang raja guguk molo sodok tulang molodang adong di si tulang rurubut bui do honot tay ada naguk guarna pi guk sae guk molodang adong hula badang guk guarni dang adok tulang dang guk guarni jadi memang fenomenanya tadi dodok mulai amang. Apa yang hubereng ngapar si dohok bahkan audisi. Alaidak kami mangulahon kalau par si dohok do. Dan gabe bantahon ulau ni halahan ni dohotan tersoni marupanikan tabba perspektif madiba tabba pengalaman madiba di benasida songoni. Alai suku-suku ni barupani itu suku do hati hai apala marga sirigar dum sena pen ulau ni di Medan. Jadi baru dua anak nio nama tua niku kan.
urusan na mangihop mamusenin na, pragmatis do bek kamu. Masalah selesai sanari, alay masalah kedua dang boleh diatasi. Jadi pragmatis nama tongi pelaksanaan dati. Molo susongoni memang kenyataan deh. Ngahu berengi. Yang pulang hata na dak pelakatan hidup neside kenyataan deh itu. Ada pemuses. Hura satu patok matanggap aku susanga aka amang merahate. Ada pemusena perlu amang moderator tanggap tara. Ini ada satu amang dari Amang Efram Siregar. Halo. Satabi dina tua-tua saluhut na. Halo. Wala do ikon permisi tua kahita pitu opu nang hola tikat among ni bapata. Permisi. Ya, permisi. Ya. Gimana Abang Efram? Jadi, pas tahu majo hira-hira tersodia do maknani suku-suku munai ya. amang amang Efrado marabang do tuson para Jakarta don no libema songono do nah maksud nah kaning na terjahaku do postingan di si bahwa ita molon yang mangain sada anak nagabi anak tamang buruta iko permisi kita itu keturunan. Berarti tingkat nyopuk kan. Aja maksud tuh salah do iba molo holan otak ni tingkat opukku among ni bapakku. Alam ang Newton titingan nakaning itu keturunan. Jadi kan molo itu keturunan baiba, bapak niba, opung niba, opung ni bapa. Badang binoto be. Harus hitam sama 5 tingkat semesta be kan? Lo. Dang anggona asli dang mangulu be ni ngam. Keturunan nama sudah. Maka keturunan nah. Itu nama maksud jadi ba mulu 7 keturunan setiap kita songona mampur kita mengalului. Ale mulu tingkat ni oputan na marang-marangki mungkin bisa. Itu maksud tujuan pertanyaan ki tulang. Bonani hari nami raja buku tandiaji. Horas mala horas. Di hari tonang. Sian hutalutung gi. Amang profesor adong do petat dani jabumuna di Papadde. Dangi Papadde lah ya di Sibadang go. Bayi matau Sibadang alana hari Rabu nagi orosa nama tu Sibadang so bereng jauh munai. Adong leh, barong iliang gajah. Iliang gajah teh. Alana kebetulan kami siakang asian gijang tiga sudut lah. Lo. Nah, jadi adong go si persatian. So dalan ni jauh tamu nai. Ubo betul layanan. Ketak. Adong hari Rabu. Adong ketemu dia menguda. Ayo teh. Rabu kasar tu dupena tu lah. Ya. Tu amang do suku-suku ni dak tuau. Dia lusi amang mak. Nak kita Mangiduin sampai pitu turunan. Anggo dakku boto si dia rapatan na aturan ni manang na adonggo hukum ni alai na jelas saunario kan dak sape songoni pe baling istilah na marupopu mak misalnya marupopu alai molo sape pitu turunan mai kadang windang na lulu be urasa dang itu dak praktis be. Nah terjadi sonari dak tu si be sebetulnya na paling utama fokusnya sebetulnya tuh na di marga honon pegang mana do margana ido no yang ngetok kan alana bagaimanapun kan ikona donggo bapak angkat na taruh maju bapak angkat kan ido naik kan jadi itu na paling penting adong bapak angkat na dihargai mana marganai gabe dongat tubun ni bapak angkat na memang na mulu bawa nak ikan. Nah persoalan na utabay medyo naipasa nila Profesor Badik Siregar nakil laiku persoalan na sonon nuaingon dakolan masalah obe na muncul adong masalah kan nakita do misalnya buru-buru naso buru Batak buru non Bataki
sebetulnya no ahana lazimna kan di baem margani omak ni si bawah halak Batak. Manang opung boruna berarti omak ni bapakna kan itu noeng. Alain noeng okui ida di pangaratoan ngagudang dangi perduli hobe bayi sima nada apa tatasonima lapatanna aturanna hamido raja gugu misalnya tulangna apalah tulangna kan ikon hami manian mabae margani nyon naneng buru namion na nialak ma sian buru sileban hape ipilih ma nasing. Nah persoalan gabe olo ma timbul keretakan di keluarga kan ala dang apalah tulangna be dipilit. Nah, jadi kemungkinan nang marlatar belakang gua misalnya dang denggat tu hula-hulana manang iwotona dang denggat tu hula-hulana. Jadi dang oleh non tulangi ro manang dakto bawa tu sih. Gabe lului mana asing. Jadi sama persoalan gudang makan dapatanna asal comot kan be ngaidokon lekon akin profesor Sirigar ikon mardaka do bulung marbona sakalan marna tahu marapno biasa. Jadi kan ikon sebetulnya pas di itu tulang mana tulangnya bapak niba katong go tulang niba. Jadi ayah pun ayah hak ngedinaikkan sebetulnya lapatanna gabe si calo titi marakuk nakikan. Jadi imana udok nakin persoalannya dang sederhana. Jadi adong nakip pertanyaan kiat-kiat apa yang kita lakukan agar yang sudah diberi marga setia. Ini tadi sudah saya cantumkan juga. Ini mari kita bahas gimana caranya. Karena pengamatan saya itu nahu amati rupanya so kami di Perton Waeng gudang ngau kenakin hampir 25% keluarga anggota nih komunitas Batak di zon. Nah kau itu marga buru Batak kau itu naso Batak. Alai gudang mai halak barat ke masalah Australia. Jadi mulai sukun adong ke warga nena apa dang ngadokkan ni derupani manang aktif mana di margana manang ditampil margana rakyat. Jadi kiatna boha ngahu bahkan ngahu bahan tulisan mengenai pokok-pokok adat dan budaya Batak dak pala terlalu apa sebenarnya dalam lapatanna dak pala buku alai sebagai istilahnya garis-garis besar bahkan dalam bahasa Inggris ngawan. Jadi tujuannya sebetulnya saya tuh laki do kan dihargai paling tidak pertama menghargai dulu. Jadi kalau dia memang menghargai istrinya yang orang Batak, harusnya dia kan mau mengerti itu orang Batak itu seperti apa sih adat dan budayanya kan. Nah, jadi iboto tulang bernat deh ngadok kuban. Nah, bahkan buru tampil lo mengisi penanang mensero rupani pokok-pokok adat dan budaya Batak garis-garis besar. Jadi OP ya sebetulnya ngabui mengerti Batak itu rupanya seperti ini gitu kan. Tapi ya tidak bisa kita paksakan juga dan gue paksa notok kan ya nyatana song itu. Jadi daku boto ahabe kiatna ngau ba kiatna song ni ternyata tonggo dak pala berhasil dohonon. Daku to mungkin tulang bernat bahado mungkin ira-ira dalam pemahaman saya Amang Boru memang rasa kepemilikan atau manfaat dari adat budaya kita itu terutama buat para diaspora yang semakin jauh dari Bona Pasogit mungkin semakin terkikis ya sehingga ketika dia bertemu dengan pasangan yang bukan orang Batak dirasa sudah nggak perlu lagi untuk membagikan nilai-nilai seperti itu. Karena itu saya sendiri melihat dengan ikut sesi-sesi seperti ini Amang Boru ini membangun semangat akan kebanggaan terhadap adat budaya kita itu. Jadi mungkin kita harus sabar, kita tetap lakukan sesi seperti ini Amang Boru dan kita coba menjangkau terus ke generasi-generasi yang muda, anak-anak muda, anak-anak remaja supaya mereka jadi tetap mengerti bahwa masalah marga adat budaya kita ini sebenarnya punya nilai dan manfaat yang sangat besar Amang Boru. Ya. Mungkin aku ada nambahkan sedikit di sini ada dari Amang Maradu Gender Sibarani. Mungkin ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Amang Profesor Bostang Raja Gugu dengan Lai Bernard Tampu Bolon. Apakah ada manfaatnya
kalau kita membuat marga terhadap hela kita orang asing, di mana mereka hidupnya di luar negeri. Nah, itu mungkin itu juga ya, karena nggak ada manfaat mungkin atau gimana gitu. Mungkin gitu juga kan, kalau ada manfaat kan orang kan pasti mau gitu voluntary ya. Ya. Iya, Mang. Bisa sedikit ini saya itu, Pak. Mang. Silakan Ama. Bisa sini iya. Jadi ini menjadi pengalaman pribadi. Jadi kebetulan kan guru kita kawin dengan orang Australia. Jadi ya itulah tadi dengan pembicaraan pengen begini dan seterusnya kita jelasin. Terus saya ditanya hanya satu pertanyaan. Kami hidup di Australia. Terus setelah nanti dibuat marga helanya, kira-kira manfaatnya apa ya Pak katanya. Di sana kan nggak mungkin dipakai. Kalau mungkin mereka hidup di sini, ya mungkin juga kan. Tapi kalau di sana kan nggak ada hidup. Sementara kan efek dari seperti yang kita bicarakan tadi, efek dengan membuat marga ini kan sebenarnya kalau kita serius, itu kan menjadi harus jadi pula-pula apa segala macam itu kan harus ditanggung jawab sebagai orang tuanya. Jadi istilahnya kalau istilahnya di Islam ngonggodang mudaratna daripada mujarabnya katanya. Ini yang menjadi problem, menjadi pertanyaan yang serius gitu dari buruh kita. Apa sih Pak manfaatnya? Karena kami nggak bakal pakai itu walaupun dibuat marga kami katanya. Gitu Amang. Jadi ini nyata ini. Makasih. Wah, mungkin saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh saya tadi, Sibarani ya, Jenderal Sibarani, idola kan? Halo. Ya, Pak Tiar ya. Iya, Pak Tiar ya. Jadi ini pengalaman kami di sini, ya memang betul tadi ya, mereka mungkin merasakan tidak ada manfaatnya gitu, apalagi hidup di luar negeri seperti di Perth misalnya. Nah, memang saya mengatakan tadi 45% komunitas Batak di Perth itu yang notabene mungkin ada katakanlah antara 100-200 keluarga itu menikah dengan non-Batak, yang putri Batak menikah dengan non-Batak yang banyakkan orang Australia. Nah, memang pada umumnya banyak di antara mereka juga tidak mempunyai keturunan begitu ya. Kebetulan juga saya tidak tahu ya usia berapa menikahnya. Nah, yang mempunyai keturunan ya tentunya belum berpikir, barangkali kalau mereka mengatakan oh tidak ada manfaatnya di sini, tapi persoalannya suatu ketika nanti seperti saya cerita tadi di Jogja, nah, jika dia ketemu sama misalnya anaknya ya, anaknya apakah dia laki-laki atau perempuan, itu suatu saat mungkin 20 tahun yang akan datang itu lalu ketemu orang Batak yang mereka mensyaratkan harus ada adat Batak. Nah, itu gimana itu tadi seperti yang tadi saya cerita. Jadi karena belum ada proyeksi mereka ke depan. Jadi soal kebutuhan itu bisa saja kebutuhan itu sekarang memang tidak butuh. Tapi 15-20 tahun lagi bisa butuh. Nah, itu yang selalu saya tonjolkan di sini. Saya tekankan kepada generasi muda di Perth ini. Kalian itu sibuk kerja, sibuk ini belum memikirkan anak. Tapi coba kalian bayangkan ya. Itu nanti 15-20 tahun kalian akan memberangkatkan anak kalian untuk menikah. Kebetulan sama orang Batak misalnya. Lalu gimana kan gitu. Sesama Batak misalnya. Ini di Perth. Nah, ini sudah kejadian di California sana, cerita itu abang saya di sana yang namanya apa Raja Chris Raja Tua, Raja Guguk. Jadi dia cerita memang di sini bahkan sudah dilakukan, bahkan orang Batak di sana itu walaupun sudah magodang, nong magodang di California, dia selalu cari orang Batak gitu. Jadi banyak pesta Batak dilakukan di sana, walaupun tidak persis seperti yang di Indonesia. Misalnya marga itu diangkat ke atas lagi karena tidak ada marga yang bersangkutan. Misalnya ula-ulanya pas, diangkat ke atas ya. Misalnya bisa sampai si Raja Lutung misalnya, ya begitu. Jadi ini saya kira proyeksi ke depan yang bisa membuat ini ya mereka akan juga berpikir, tapi saya juga tidak tahu, saya juga ya sudah
sering saya menekankan ini. Kalau 15-20 tahun lagi. Di sini yang paling besar orang Batak yang asli itu paling besar itu umur 20, anaknya 22 tahun, 23 tahun paling seperti itu ya. Kebanyakan itu masih anak kecil ya, masih Iya. ya. Jadi nanti kalau udah kejadian seperti di California mau Itu gimana? apa itu? Ya. Ya gitu barangkali. Gini. Mungkin gimana kalau ada yang mau menanggapi dari forum, dari peserta? Ya silakan. Silakan Amang Pak Patan Sinurat, silakan. Mulyate, oras sudah hitam. Oras. Jadi pertama memang hujahado ai mangapuin mangapu marga sebenarnya tong mau menurut tahu dah mangape marga dodang mangapu mau mangapu tuh hasutot di ata apu imagine perjolo mangapu sebenarnya mangape marga do ape margai molo borua mangain terus supaya itu ahado bahasa putus dan molo na mangape marga makana molo mangape marga manang mangain iko dijodoh hula-hulana ijo na marnonga tubu totu nang hala Amerika on totu molo nungi ba marga raja guguk anak na pe marga raja guguk dotong bahu punya penotong do marga raja guguk artina 20 tahun ke datang pun molo baju pangimana boru raja guguk itu doho orang itu mampak na di mana asal nang jadi tuh ibu baru raja guguk mau didokon nakaning putusin nak sebenarnya adang na putus ay melunungi rajahon totu anak nope marga do cuman alasonari sistem catatan sipil dan margai sebenarnya secara melunung dia pehom marga tu hala Amerika otomatis anak petong do marga raja guguk tersongoni jadi molo borua do ni ainon memang nakangi doko ator boru di tulang nak ibahe boru marga nyomak nak molo tu boru-boru dengan persoalan alana putus do generasi boru-boru dan bertindak lanjut nah tu bawa dotong na bertindak lanjut terus hasuhuta man bapak nang epe marga barajugu hula-hula na inatana boru tulang na mga pemarga na pertamon bay matulang na dang boy magoy dang boy putus alana tiki mga pemarga akan dijodoh sudah katodong na saupu hula-hula na boru bere jodoh sudah jadi dang arong sebenarnya putus ima molo secara pemahamaku dah tu puno parra pe dua ni dang arong putus nah jadi sangat bermanfaat donang dia pemargai tu si bawa molo tu si boru nang diain putus otak ni do memang si boru alana si boru dang adong produk na untuk marah marga ido songoni majo sena bigi majo museng selanjutnya ya ada kira-kira yang lain lagi yang mau kasih tanggapan dari forum. Ya, silakan Amang Pardosi. Silakan. Mau lihat jadi aku yang menyoroti soal suku-suku tunakaning apakah memang hela itu harus dimargakan itu suku-suku itu. Jadi survei membuktikan survei kurudah aka halak di luar Batak tamargahoni pada umumnya mereka mau dimargakan hanya untuk demi kelancaran terlaksananya acara perkawinan itu saja. Setelah itu karena dia punya marga dia nggak merasa perlu marga itu makanya gudang kona kecewa jadi mau gawe na bunga habis itu kali dia bion jadi bebam mau tua mangburu ni istri nai dia udah
yani margaho ni sotaridein. Dan memang dia tidak butuh sebetulnya. Alana syarat do tabain. Menguloneng uluh tu burukon, baikon uluh margaho noton. Alana kita perlu pada saat pernikahan itu harus ada cara bataknya. Ya setelah itu lain lagi urusan. Ini masih ada. Kedua, hon, apa harus dimargakan? Kabur kalau merhubas deh. Tak perlu juga margani julau. Merhubas, selesai. Nanti kalau dia punya anak mau menikah, sonak kaning guadoon, martulang gon, belum tentu dia nanti mengawinkan anaknya dengan adat Batak. Jadi ada kotik kos nandok muna na ibirenak kaning memerengan nomai, apalagi hamuna di luar negeri. Emangnya dia nanti anaknya 25 tahun lagi mau dikawinkan dengan adat Batak? Belum tentu. Ya, pengalaman nah bereng, jangankan dengan dari luar negeri, orang bule misalnya, akadongata na di Sope, na suku Jawa dan Helahon, memang dia baik ke kita. Kita ada cara dia hadir. Tapi kalau kebatakannya itu enggak lagi. Dan memang dia punya marga, dia punya budaya kok. Jadi saya sudah 3 kali mengikuti dan sekali melaksanakan. Sebetulnya kan syarat pemahaman kulo dah. Mulai dihubur kong garar, itu kan sebetulnya dadok tuhur di buru. Garar doh ada tentong. Jadi kalau dia mau bayar, kan tidak ada masalah. Cara membayar bagaimana? Ada yang mendampingi. Jadi waktu itu nah berengi nah mendampingi bargani nah burun istri nai mendampingi itu dah. Akhirnya di marga di mana? Mau kerja kami itu halak Kupang, orang Jawa. Jadi lunas utang di mana? Utang adatnya. Ya udah selesai. Alana saya tak guguh pertama paksa memargakan orang lain. Kecuali dia yang mau ya, olak ni idui. Nah, patuluhon, mau tamargahonon. Surat udah tarobon. Pada umumnya di Jakarta ku bereng, bak kolik tu koling, ya udahlah. Aka pragmatis nama. Mulai untuk coba, di dia mabai nonon. Ayo udah halak mendokon. Dah mulai berhak tu sini. Saya mau bertanya, tuaka meletung adong naung mangain anak di situ dah. Di surat itu tarobon. Terima ni dongan tubuh don. Jadi itu berpikir, ada pikir aku dah. Unang gabe ribet molo helai dak pula wajib di margahon. Molo yang beradat, gue mai dampingi na penting dibayar ada di mana. Dari mana aku boto ale molo permain seharusnya karena opat cudut di mana ikut majo hula-hula atau bawa tulang bawa melangar hula-hula na ba melorong aksara di keluarga bagaimana kesepian mah dang hula-hula na. Dan memang itu bisa kontrol kalau istri karena kita yang pegang kendali. Tersoni majo pendapat channel mulai. Menarik ini Amang Pardosi. Kalau Hela nggak perlu dikasih marga karena yang penting yang boru yang karena berhubungan nanti dengan hula-hula. Wah ini fenomena menarik ini. Mungkin karena itu juga jadi yang bawa nggak terlalu banyak yang berminat untuk kasih marga. Mungkin kira-kira gitu ya, atau masih ada yang menanggapi? Ya kira-kira begitulah. Tapi itu pemikiran saya ya. Sauti Amang, aku ya sedikit. ada 2. Silakan yang mana dulu? Seru ini. Sama aku. Nakaning ido amangi molohela dang polai margahon. Artina buti holang asal mabayar adatna. Buhado para anak dang adong hula-hula na dok tulangna. Hape parboru roh hula-hula na dok tulangna. Buhado mabayar adat ni.
Artinya si helau manang hala Jerman mah helau manang paranak. Di manang paranak. Iulah nujuk. Parboru nama junaing taman majo boru raja guguk. Buhara madala to nadat ni. Saro kula ulan ni paranak. Do tulang na. Molo se margahon. Jadi kasih tahu tanggapi langsung. Misalnya adong buru ni hula-hulaku neng muli tuh halak Jerman. Dado. Jadi au amang buru ni buru muli au ma nama ngamai na bendampingi. Dado. Kajayan not cude hula-hulaku ma. Tulaku ma. Bona tulaku ma. Dalam pendampingan Oda. Ima jalan keluar, Nabi Nain. Ada yang dimargahon di mana? Tanpa dimargahon. Gak usah dimargakan. Berarti nong pabarani udah mau mabuat suhut. Ay hamunul suhut naing apa na ala Jerman udah naing namaraha. Artinya tersoing na udah konatong. Juli margahon dulu mana dah. Berarti margaha suhut bawa para anak. Contohnya marga Raja Jugbuk, Parboru, margaha suhut, boru Siregar. Pekonido dah. Kalau kita margakan, tapi kita siap bahwa pemargaan hanya sampai di situ. Kita siap bahwa dia tidak pakai marganya itu nanti. Makanya hudok nakaning, ulu di margahon hanya untuk proses perkawinan itu pada umumnya. Jadi harus nakaning jalan keluar doi pada saat ini. Oke, dampakna mahaduan, dampakna saur matua maduan boru Raja Gugukon. Saur matua mak. Buhado ada tu somuseng. Songon ada ini amang Badri Siregari dak sahab itu sih. Bayaran dak sahab itu sih. Masalahnya, andai kan meninggalon, andai kan mordingon, 40 tahun naik, apakah suaminya itu mau melaksanakan Batak atau tidak? Masa pernikahan dia dak Batak. Apa ya ndung mording dang adong meradat. Ya lau berkeluarga meradat. Omma odo nasipati kosotai. Unang atong berkeluarga pakai adat dung mording dang meradat. Di semua masalah na memang. Omma masalah na. Makanya selalu para anak ikon arong margana, parburu arong margana. Itu tong, alana katang ijaga dampat ke depan. Melonung saur matua halaki, moding madua buru halak mataki. Ya berkeluarga maradat. Ya dung moding yang menjadi pertanyaan, molo moding buru batahi haduan, ulu do suami ini ngapain ada Batak? Kan pertanyaan do tong ini. Apalagi luar negeri ya. Tapi ini mari kita bahas sama-sama. Kita kan ada diskusi kok, nomor nodang do. Iya. Karena mana hudok koordinatik kos, alai imanah yahunahun. Lihat dong, mana salah so salah itu pertanyaan berikutnya. Tapi itu jalan yang bisa pada saat itu. Iya. Ada nomor nodang do hira kan itu. Iya. Nanti cari masukan, Amang Tajulu, Abang Anton Tajulu, silakan. Horas. Tajulu yang Tebet Jakarta. Jadi mau ngahuwo tuh, mau mangain do mamape dan mamape dus niha kali orang sinonim. Jadi mau mangain do mamape ala nama dengan terbigi suaramu nak. Kurang jelas. Miknei do, hurang jono rak miknei. Horas. Dang dope, hurang dope. Hurang gugur. Jono amang tuh laptop naik. Bang. Apa beda? Kau disetel juga mang, disetel. Mana ini? Jadi sambil menunggu setelah ini dipersilakan Amang Edison Situmorang. Setelah itu ada kulihat angkat tangan itu Pak Tiar. Ya, siap. Ada lagi jelas. Janer. Jadi setelah ini 3 orang urutannya makin seru ini. Jadi Bang Edison, Horas. Udah nggak jelas. Bang Janer. Sudah 2 jam. Jadi Buti. Sudah mulai panas. Mga soalnya mamape dok mangain dus nihata di manang sinonim. Ima molo mardonga saripe suami istri dan adong anakna.
putra dangi ai bai mai asa unang puno. Jadi molo mangapu di ibai marga manang buru alani nain manguli manang muli ido na huboto. Jadi mengenai apakah tiki pesta ujuk ibaen apakah selanjutnya ini marguru tuhalak namanya personal mai dangi. Jadi masalah mangapu dan mangainon sering dicampur adukan siapa hari di dua sa gabe mangain. Songoni masih anau. Horas. Ya. Horas. Silakan selanjutnya dari Abang Edison Situmorang. Menunggu berikutnya Pak Tiar. Setelah itu Amang Janner Sibarani. Silakan. Silakan buka itunya. Mikrofon. Unmute. Silakan Bang Edison. Horas. Ini jadi abang, ini abang aku ini. Ya. Anak bapak tua. Dari Humpangan Sundutan, Perlilitan. Horas. Jadi upat orang sauti ate. Asa ibain pe marga tuhela kan. Asa bui do contohna di Saruma Tua maju kan. Karo do hula-hula na membain ulus. Jadi di Pindo Parnai bigama buru kan. Baru bigama anak. Jadi ido artinya asa dibain marga di tuhela. Itu tujuan natong mulo menurut tawi sebenarnya dak pula pe dibain marga ni helai dak pula masalah. Alana di pesta Saruma Tua PH2 tong do adong ulus nei. Itu menurut tahu, walai penting do memang dibain marga nei. Asa bui haduan contohna mulu bulat tubuh napa sogit. Tabai marga na ina tarsongni mai. Itu paling utama. Iya. Mulate. Mulate Bang Edison. Kemudian lanjut sekarang Amang Pak Tiar. Setelah itu nanti Amang Maradu Janner Sibarani. Horas madi ita saluhuna. Horas. Nau parsahabi-hami akan dua-dua nami pakar-pakar adat bereng iso nakiniakan kami akan aposo kurang pala matusi. Alai sebagai bangsa Batak. Bolo mengulau sada adat, sada nang marmarga, dan ada guarni. Itu filosofi nato. Jadi bolo menurut tahu manfaatnya yaitu ala adat do diula pun berarti kon adong boru adong hula-hula. Itu tuh. Jadi dan muncul rohelai ujuk-ujuk soni ko boru ni orang ni hela sebagai perburu kan. Nah, tapi adong amang boru desan. Ko sah di jolo anaknya amang boru dah. Ibai margana baru pe adat ima parbinotoan. Nah, selanjutnya sone ni amang isiro nak kini ngani. Untuk kelanjutannya sampai umpamana jo Tuhan ada do guarnyo. Jalai kon adong go pejuwo margeso. Itu tuh. Bolo sone ni nak kini tua-tua kuna berjuli ai olo donno ni mana ya datot jangankan yang tidak punya marga, yang punya marga pun tergantung mereka mau atau tidak. Ai gudang dono ai kalak bangsa Batak nomor marga dan olo memang adat. Gitu kan? Nah, ala niat tong sebetulnya selama dia brand Batak atau bangsa Batak, seyogianya belum mengulahun adat parboru dan parana ikut dong margana. Ima songon masukan siap kami na poso. Nah, hurang na lumuli persetewi kami. Mohon maaf, mulai tema horas mah. Horas. Melete Pak Tiar, Amang. Sekarang setelah Amang Janner Sibarani, aku kembalikan gimana Lai Bernak, kita kembalikan tanggapan dengan apa dari Amang Raja Gugur dengan Amang Siregar. Silakan Amang Janner Sibarani.
Oke, mulai Kemudian ada, setelah itu nanti ada, ada ini tanggapan atau pertanyaan atau pernyataan dari Amang Pendeta Jonedi Pak Pahan. Ini bagus juga, seperti saya rasa bagus juga Amang ini nanti. Ini panjang sekali. Setelah aku baca kayaknya sangat menarik. Mungkin setelah Amang Jenderal Sibarani, bagaimana Amang Raja Gugu dan Amang Siregar? Mungkin setelah Amang Sibarani, mungkin Amang Jonedi Pendeta Jonedi Ya. Pak Pani. Iya, silakan. Ya, ini marnonangnya kita ya. Iyalah, Marnona. Iya, Makin iya. seru, udah makin malam makin seru kelihatannya nih. Iya. Sudah 2 jam, 2 jam lebih, makin seru. Tapi ya itulah namanya Marnonang ya. Kita kumpulkan informasi. Kami mendengar. Nah, silakan setelah Amang Sibarani, kemudian Amang Nami, Napira Sangapan, Amang Pendeta Jonedi Papan. Kemudian kita kembalikan ke Amang Raja Gugu dan Siregar. Begitu kan, Lai Bernard? Ya. Oke, mau lihat ya Mang Situmorang, Aboy Teh. Boleh. Jadi mau lihat ya, Mak. Jadi memang ini kalau aku memang bercerita betul-betul fakta dan mengenai pribadi. Jadi Itoku kawin sama bukan orang Batak. Jadi dia dengan segala macam kita tidak setuju. Dengan segala macam cara, namanya seperti yang dibilang Amang tadi, Amang Pardosi, puasa jadi angkat orang Batak segala macam, ya diinikanlah. Tapi setelah kita setuju, kita tanya, kalau kami angkat orang Batak, udah tahu nggak risikonya? Ya risikonya apa? Ya kan ada orang tuamu nanti yang harus kau tanggung jawab dan seterusnya. Itu harus, kok sampai segitu, Amang Bapak katanya pada saat itu kan, ini laikan dong. Jadi iya, tidak bisa main-main hanya sekedar mengangkat. Akhirnya saya minta pendek cerita. Dia karena saya kasih tahu ada di belakang setelah dia diangkat jadi Batak, dia tidak bersedia. Dan dia bersedia untuk menikahi itu saya. Akhirnya boleh cerita karena memang begitu nyatanya, hanya sekedar biar jadi saja. Ya udah, kami tidak dipaksa untuk membuat adat Batak. Jadi itu cerita, dan sekarang bahagia kok Lai itu dan itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seperti tadi kita banyak sepakat menyatakan tidak perlu Hela itu atau Lai itu diangkat jadi orang Batak. Apakah ada pengaruhnya terhadap kita nanti, misalnya seperti aku sendirilah, meninggal nanti menjadi gelar meninggalnya ini ada nggak dipengaruhi gitu? Jadi alana maradat buruniba, anak katakanlah maradat lengkap segala macam. Apakah kita bisa full menggapai itu? Apakah ada pengaruhnya? Itu yang saya tanya. Mau lihat ya? Melate Amang. Silakan Amang Nami Pendeta Jonedi Pak Pahan. Silakan dibuka mikrofonnya. Ini mungkin Amang bisa paparkan lagi yang ditulis itu sangat menarik. Ya, horas madita Amang. Horas tulang. Parjolo. Halo. Mohon maaf, agak maul signal di. Ya. Iya, jadi ada di perserahan ini kejadian moding masa Batak jala inana dati asiban. Jadi Roma aka ale-ale na di perserahani mendok tapatu bama acara adat mate makar obartu situasina alai dung disulukiti HP dang dipatu panasida dope acara mangain membain marga song marga tulang namodingon artinya gabe buru tulang. Jadi las dos marohani halat akale-ale halak Batak na di sini. Tapatu pama langsung ay hita do dongan sa huta, jala hita do dongan na di sehari-hari. Jadi kan amang
di patupa masudenai na parjolo di ain marga tulang baru bumi di patupa adat mate makar. Memang molo na didok akan atau tua di sini tujuan na asa diingot akka yana konna do bona pasogit jala di boto yana konna do adong do identitas nasida Putus ya. Kayaknya menghilang. Ya, ya. Ya, sambungannya terganggu, Iya, kurang kuat. iya. Atau Amang Jone, Amang di Pendeta, videonya mungkin matiin aja, suara saja matikan biar aja. jelas. Matikan aja videonya, Amang. Matikan aja videonya. ya mulat ya Mang. Jadi memang Ya. tujuanna asa diingot yana konna do identitas adong do identitas nasida jala adong do bona pasogit nasida di huta. Memang adong tolu yana konna dang dope marhasotan. Jadi memang lasiat do rohana nasida jala inatanai pe lasiat do rohana gabita do keluarga ko salelengon ima di do keluarga nasida. Jadi suku-suku ku amang taringok tu si kira-kira menurut pendapat ini amang songot dia doi. Audang pala huat tu si nati kos doi manang dang alana memang apala di ombasi do sudi ulau ni. Aduh asa tujuanna imanaking asa ditadana si do identitasna. Jadi ulang sadari may sudi amang na mangain dohot patupawan adat mate makarne. Mulat amang. Berarti Amang Pendeta Nami, silakan Amang Profesor Raja Gugu dan Profesor Siregar. Terutama tadi ada pertanyaan dari Amang Jener Sibarani. Misalkan jauh-jauh lah kalau orang tuanya meninggal, kalau helanya belum dikasih marga, apakah waktu nanti acara adatnya bisa waktu Amang yang orang tuanya meninggal, apakah bisa diadati? Nah, gitu. Terus tadi pertanyaan terakhir dari Amang Pendeta Jonedi Pak Pahat. Silakan Amang. Nauli. Isa Bisa mga perjo. perjulo. Apa tahu bu ya mang? Lama perjulo. Olo, nauli. Lama johita perjulu. Adok tulu poin na naik sido honokku. Lama johita perjulu tu filosofi ni hanguluan ni halak Batak. Ima ador halukka ma tugu-tugu ni lobu. Soni nang tugu-tugu ni horbo. Pepeng saur matua. Ditugu to puho pahopu marnini nang marnono. Mulut tabere ngop pepeng saur matua. Tugijang doon marnini marnono tutoru. 14 status ni parmodingon ni halak Batak. Hola saur matua petulu status na. Mulut tabereng filosofi ni halak Batak naki-naki. Penggeng mangna pepeng sarupa deh. Sarupa do artini di kamus. Saur matua. Utibbo do saur matua do utibbo status ni halak Batak. Ala nak kira dong menyinggung ate. Jangan dong digijang ni saur matua. Dak salah yung kapan nih. Kita dong kalang na salah memaknai. Ay tulu saur matua on. Saur matua sendiri. Jangan dong embel-embel na. Nunga soho sude. Yanak konna. Dungi muse. Nunga marpahopu sa anak saburu. Ima saur matua na perjulu. Saur na matua na paduahon. Saur matua bulung. Oma saur matua ngamar nini marnono alaya dong peparan majuluani. Oma guarna saur matua bulung. Na petuluhon saur matua mauli bulung. Omanot tibo. Ngamar nini marnono dungi muse dangadok pinopar majuluani. Dang boyon natuluon mardalan molodak sikop
para datun ni sude, para datun ni na bersangkutan, namod dingi, dohot para datun niya ka yanakonna. Bado filosofi ni parang uluat tay. Penggeng sa rumah tua, marnini marnono, ditugu-tugu pahoppo. Ay moloido filosofi tay, ko sahadat to si para datun ni, ko penggeng dohita sa rumah tua. Tang boy adat sa rumah tua mardala do denggan, molo so mardala do ada ni yanak ko ni. Ay ma, tu si mahita lao perjulu kan. Ima perjulu si dohonok kuna paduahon. Adong do situasi-situasi tertentu na buita garis bawahi molo tabereng cara berpikir ni pengembangan do mengambil keputusan sesuatu. Nah perjulu ima guarna kondisi ideal. Molo menurut tahu jala ahana di cita-citahon ni amang Profesor Raja Bukon kondisi ideal do. Molo adong naik parumait ta dang buru batak tabay ma buru batak. Jala anggia ma di dalatun nasida ha buru batakon nai. Molo adong nanang helatta dang halak batak tabay ma margana jala sayang gia ma di dalatun nasida ha batakon nai parmargaon nai oma guarna kondisi ideal ditoruni kondisi ideal ima guarna first best terbaik pertama. Nah dia do si Capayota tentu ideal ya. First best terbaik pertama. Terbaik pertama molo adong nanek parumaita dang buru batak tabay may tapu ni bulung buru batak. Molo adong nanek helakta dang halak batak tabay ma margana talului ma bonana. Mudah-mudahan ma apa mudah-mudahan do kan? Mudah-mudahan ma nasida memiliki kehidupan sosial yang fantastis. Boy diikuti budaya Bataki, jala boy tong di dalatun nasida budaya ni nasida asli. Boy dua-dua. Memang melo kawin campur ikuti bodoh kehidupan sosial. Warna pe kawin campur. Oma warna first best. Kita harapkan, tapi tetap kita harus margakan. Semoga, nah, kalau yang tadi kan ideal. Second best, molo second best atong sona tahatayom may dakola di margahod dah. Manang na lomonina sida may. Ang guboy unang matong langsung tabay matong marurut pilihan ni molo menghadapi adat kita. Unang langsung to second best, apalagi to third best, apalagi dang adong best na dak kategori best. Memang tohodo na idok, hiado di patupas songoni, dang imargahon alay mardala na adat. Hiado alay kembali matu nomor sada na hudok na nakinani, ador haluk katuguting lubu, pepek sarumatua matong, marnini marno, na ido filosofi ni alak batak. Penggeng sarumatua mangna pepeng sarumatua sarupa dua artini. Oma na paling tapikirhon, na patuluhon. Boy do hita padapot tu majoda, boy do hita berbeda pendapat. Taringot tu sada konsep. Alay ang gubui dah, alay mohon maaf ma ala dosid duau. Molo tatemukan konsep, molo tahatai konsep, ikolau do hita tong tu filosofi makna pengertian ni konsepi. Iko na dong do suku-suku di hita tong, do makna niyon. Unang atong asal madokon konsep kita. Ikolau do hita tu pemaknaan, tu akar. Molo tadok misalnya da, tetapi molo mangain hola tuburu de, molo natahita, molo betul dong ata temu konsep songoni atong banauli, molo songoni do konsep na. Alay mo ido artini mangain.
Naung tabereng do tu kamu si artina. Mau nauk talului do nauk riset do penelitian nai artini. Tu si dotong laona. Ala au doset do daba molo doset biasana ikut dilului do jalo holak ketemu sada konsep dilului. Titi marakup leleng do hulului konsep ni. Ahado titi marakup. Muki kita marpikir dorate. Molo dihata, bay masih ranain na baru idoko kita molo boleh bajol ma bay masih ranain na molo hasuhuton. Si Titi adong mama doko si Titi masih gopa golang-golak pengarahuna. Songoni penatupa godang masih pinasuna. Anggo isinai anga pasti benari na parjolo maju sampirano. Si Titi masih gopa, adong madokon si Titik masih gopa. Adong madoko titik-titik ma gopa. Akan nama dokono dilului do. Makna katanai di minimal di cahado kamus, unang maju diteliti. Di cahado kamus memang itu artinya ikut talului do to, ikut berfilosofi do hita ba. Talului arti katanai. Anggonung do ketemu arti katanai baru pesota doko do artinya Boy hita berpendapat molo sama-sama talului berbeda artinya. Oh hulului do ba, alai artinya kocongonon. Pau pe hulului do artinya kocongonon. Anggoi dak pula buat molo ilmiah hita kan open ended. Berakhir pembicaraan tapi terbuka untuk diskusi ulang. Ido prinsip ni ilmiah mang namar nonang. Boy do hita tahiri bornginon alai terbuka untuk pembicaraan lebih lanjut. Open ended. Nah tului ma rangkuman ni na eksihataku. Mulai tematu moderator. Ini pasak matik itu amang Raja Guguk. Mau lihat ya Mang, wah, lengkap sekali itu keterangannya Mang. Silakan Amang Profesor Raja Guguk. Oke, mau lihat ya. Jadi maaf Amang Raja Guguk. Mungkin setelah ini tadi kulihat ada raise hand Amang Samosir. Apakah tadi raise hand-nya mau sebelum Amang Raja Guguk bicara atau ya silakan. Silakan Amang Pak Pahan. Tadi aku lihat raise hand. Halo. Ya, silakan Amang, silakan. Horas, tulang tadi man. Horas sama. Senior ini apalagi Amang Raja Guguk. Ada tulang. Amang masih di kampung. Masih di kampung ini. Warnonang gue tak. Jadi alani yang baru Raja Guguk gabi ali profesi au sonari kan. Pertanian itu tulang. Ala itu tuh ala di belakang juga ada organisasi LABB. Suka tidak suka mau tidak mau ya kita juga harus nimbrung. Kebetulan juga saya ini ngurusin marga saya dan juga kita juga sedang bikin pelatihan Raja Perhata. Jadi sangat-sangat tertarik paparannya. Ya kebetulan memang kalau background-nya itu memang akademisi, sungguh mudah kita ikuti karena sangat-sangat sistematis. Jadi kalau di akademisi kan tidak cukup hanya mengerti, tidak cukup hanya tahu, tapi harus mengerti. Tidak hanya cukup mengerti, harus meningkat menjadi memahami. Mungkin tidak hanya sekedar memahami, harus menjadi suatu kepercayaan atau menjadi suatu keyakinan. Inilah alat beda yang saya pakai, makanya setiap kita membahas adat ini, walaupun ini tidak tertulis, tapi saya selalu membedahnya dari dua sisi. Pertama, dari sisi spiritual, dan yang kedua dari sisi filosofisnya. Dari sisi spiritual, saya lihat ini makin menghilang ini Amang Raja Guguk, begitu juga Amang Profesor Siregar. Jadi sering orang mengatakan kalau dari sisi spiritual seolah-olah kita ini apa? Belajar dukun, padahal enggak. Ya, aliran tertua itu adalah spiritual. Aliran yang muncul belakangan itu menurut saya itu adalah filosofi. Setelah manusia itu berlogika, muncullah filosofi. Jadi makanya saya lihat dasar-dasar analisis spiritual dan filosofi adat Batak itu harus kita kembalikan dari Handapulu.
Jangan ada muncul-muncul yang lain, istilah yang lain, misalkan trisila, tri apa itu, macam-macam itu, ya, istilah itu. Jadi kita kembalikanlah ke DNT tersebut, Daliah Nahdlatul itu. Itulah dasar spiritual dan dasar filosofi kalau kita ingin membedah lebih jauh adat dan paradaton. Kalau saya rasa sondoknya emang Profesor Regar Nakani nggak paradaton, mungkin boleh multi tafsir. Tapi kalau adat harus jelas dasar spiritual dan dasar filosofinya. Jadi kembali tahu topik mangape marga. Jadi itu yang bagi mangape. Jadi dia pehon margai tu sasahala. Kebetulan ada dua hal yang mengulahon mangape margaon. Jadi kebetulan narung marganya harus sebenarnya Indonesia Timuran. Nah merasa kasihan daw mamering perburuan sebenarnya. Jadi na parjolo sirang maburu noon taong utang-taingan kau sebelum matuala Batak. Maropat tahun 5 tahun dangarong dang gabi dangarong taing-taingan. Jadi cerita punya cerita hampir dangarong sian perburuan apalana boruna lao majakon helani amat tahun, helani perburuan. Begitu satu pareoku apa yang dibikin sulit. Saya siap untuk itu Niko. Jalan dengan suatu proses yang memang karena mengapa marga karena kita harus tanya kiri kanan dan sampai kita kembalikan ke kampung karena kita anggap di kampung lah yang paling tahu bagaimana cara-caranya dan kita minta kesepakatan dari kita nomor dongat tubuh sopu baru nanti lintas kita lagi ke nama Marangi Opu mulai Gijang dan ini suatu pekerjaan memang ya untung saya ini ada bekal partai politik ya jadi bisa bernego-nego gaya partai politik gitu dan akhirnya yang pertama jadi dan setelah setahun si punya anak perempuan ini begitu bangga dengan telepon saya. Waduh, luar biasa pasu-pasunya dari para anak ini. Buruh saya langsung punya keturunan. Dan setahun kemudian dia sampai hampir 3 anaknya. Tapi begitu aja lebih menghilang si pihak laki-laki yang saya bikin marganya Pak Pahan ini. Dan jelas dalam prosesnya itu saya tempatkan di kami itu dia sebagai anak siap pudan, si bungsu. Dan saya kasih nomor karena itu persyaratan dari dongat tubuh dan kasih nomor dia siap pudan ya kebetulan saya ini nomor 14 saya kasihlah nomor dia 15 dan disepakati bersama walaupun dia sadar sini mengatakan masa saya harus panggil bapak tua atau panggil abang sama itu dari yang lain ya tapi karena si tua-tua dari marga kita itu sudah sepakat bahwa itu tidak jadi masalah akhirnya jalan terus yang kedua begitu juga jadi dari pihak tulang saya ini, sebagai suatu raja adat, dia diledeki dongat tubuhnya. Masa burumu menikah tidak pakai adat nagok katanya. Akhirnya ditawarilah sama itonya, sama 6 borunya ini. Satu pun nggak ada yang mau. Kebetulan ada yang mau. Alasannya apa? Kami belum mengadati. Mana mungkin kami menerima itu katanya ya kan jadi lama-lama cerita anak tulang saya ini ke saya begini ya akhirnya saya bilang begini ya masalah yang ada aja belum tuntas masa kita tambah masalah saya siap naikkan ke atas jangan ke 6 burunya kandung akhirnya selesai itu semua memang karena sebelumnya saya sudah pernah mengapai marga yang kedua ini tidak sulit ya saya tempatkan kembali dia paling bungsu. Cuma waktu itu saya pastikan bahwa tidak ada perjanjian bahwa mereka ini hitam di atas putih, mereka akan dapat warisan. Ya kebetulan ini ada kesepakatan di pihak perburu, nggak sampai ke sana katanya. Padahal kalau kita mengapai marga ini sebenarnya kan jelas itu apanya. Sampai bagaimana? Apakah harus saya masukkan di kartu keluarga saya? Enggak perlu sejauh itu. Jadi ada semacam kelonggaran di situ, kelonggaran diberikan. Akhirnya
berjalan dengan baik. Karena dari pihak istri saya, bagaimana itu nanti begini katanya. Ya tujuan saya pertama itu menolong pihak lain ini, pihak dari tulang saya ini, supaya dia tidak terbelenggu dengan masalah ini. Karena saya itu pada dasarnya kan kalau bisa diselesaikan, kenapa tidak gitu ya, walaupun memang ya resikonya itu kita harus kerja keras. Jadi itu dua pengalaman, dan belakangan ini yang saya dan mereka juga pernah komunikasi ke saya. Mungkin mereka sudah beruforia, si pihak perempuan ini sudah punya cucu dari situ. Yang pihak kedua ini agak lebih enak karena kebetulan itu dari pihak tulang saya, masih sering komunikasi dan sering saya ajak ke pesta kalau mereka tidak ada halangan kerja. Walaupun belakangan ini komunikasi mungkin karena COVID barangkali ya, komunikasi tersendat-sendat dan juga pesta memang hampir tidak ada. Jadi itu yang sebagai pengalaman saya. Tadi ada yang menyinggung soal adat ya. Jadi kalau menurut saya itu janganlah pernah bicara adat kalau memang tidak memiliki marga, terutama marga Batak. Karena itu dasarnya. Jadi kalau kita kembali kepada si Raja Batak, terus sampai ada pemargaan. Jadi menurut saya itu lahirnya DNT itu dari Natur itu setelah ada marga. Sebelumnya itu hampir tidak ada itu ya. Mungkin kalau kita telusuri masing-masing misalkan apa namanya itu turi-turian dari Ompong kita itu ya, seperti saya misalkan kalau saya cari turi-turian saya mulai dari si Raja Batak ya, terus turun ke si Raja Lutung dan sebagainya itu ya, memang begitulah keadaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita terima kondisi saat itu. Tapi begitu ada penghargaan, saya rasa ini menjadi sesuatu yang harus kita hargai dan hormati. Dan bagi saya itu salah satu kebanggaan dari Batak ini itu gitu loh. Udah ratusan tahun kita masih bisa kita cari ya leluhur kita, tarombok kita luar biasa sebenarnya. Jadi kalau ada mengatakan misalkan tidak sampai banggakan ini ya, saya rasa itu kesalahan kita. Misalkan ke anak saya ya, saya cerita itu apa sebenarnya kebanggaan kalian jadi Batak. Saya ceritakan, oh begitu ya katanya. Lama-lama mereka itu enjoy juga. Awalnya memang mereka itu di akte kelahirannya pas mereka lahir dulu itu memang ada waktu itu di DKI itu tidak menggunakan marga di akte kelahirannya, tapi tetap mereka begitu di baptis langsung dibikin marga di gereja ya, dan mereka ada keinginan untuk nanyakan itu. Jadi itu pertama yang perlu saya katakan, bahwa bicara adat itu harus terkait dengan marga. Soal tadi misalkan yang adat di Patu-Patu Pak, kebetulan saya ini mengurus marga saya, dan itu sudah sering saya ketemukan. Dan kadang-kadang saya tinggal karena ada sampai 3 in 1 ya. Si yang meninggal ini belum dibikin adatnya, ada 2 anaknya belum pengadati, terus ada lagi permintaan supaya sarung tua. Waduh, kalau itu saya langsung angkat tangan, kabur saya itu ya. Jadi setidaknya kalau misalkan oke lah, kenapa mesti takut dibikin mate makar ya, saya gituin kan, kurang afdol gini, kenapa nggak dikerjakan dari dulu bikin adat ya. Jadi waktu itu saya sering berdebat, bertengkar dengan bidang adat gitu ya. Kebetulan kalau yang bikin acara ini kan agak berduit, itu biasanya suka dibelok-belokkan. Makanya saya sering bertengkar kalau ada yang mengatakan ada dokote soal duhuti. Kami shoot keputusan. Nah, disuhut keputusan ini kan. Ya kontrak sudah merlakui ya. Kalau darurat, ya daruratnya seperti apa? Iya kan? Kadang-kadang sering dipaksakan. Jadi ala nabui mangudah konon, misalnya naing pesta ujuk mah. Kalau dibahas si utiapang naso marahar naso mengadati ya, naso mengadati. Dan itu kutentang. Karena ini bagian dari sufi pengnaupat. Jadi syarat mengudahon pesta ujuk mana mengadati anak manang burui ikon memang memenuhi syarat sufi pengnaupat. Ini sudah melanggar gini, akhirnya doko duduk sibuk buton, ini kan? Lata pun lata duduk sibuk buton, ata minta hata, suhu tuh nak kunasa keputusan ini. Gue langsung ke tuah, bukan tangga, tang itu sih. Oh iya, gue mau bunga-bunga, ala bukan hal mendasar.
ini hal mendasar ada Batak, jangan dipelesetkan. Jadi sering daus berdebat, terutama tuh karena aung binain si benonna, gue patu-patu di hari tuana. Mulai sering gue tinggal honi, amang Profesor Siregar, sering gue tinggal honi, apapun alasannya. Alana, makanya saunari kita pelatihan Raja Perhata selalu tegason. Dasar filosofi naha. Taruh misalnya son nakanya ini, ada amang Profesor nakanian, titik masih gopa. Jadi sebenarnya kan titin natinova kan itu kan golang-golang parau nah kan itu sebenarnya. Jadi titin natinova itu tuh mau mando gabi titik maraku kan. Una tuh si titik titik komar no jadi kan. Jadi orang si pata ada no kebiasa di Sony ni patikos gabi oli dul tuh meja kan. Apa yang ngakui mana Raja Perhata bang tua. Jadi mau borak nih kita laki tahu. Lalu saya bersabar itu. Jadi terus terang sebenarnya mengenai mengapa sebenarnya ngalilik kita diskusi di diaspora dengan amang Raja Guguk akan asing sebenarnya. Memang belakangan makin luar biasa, sebenarnya perlu hadir honor sebenarnya perwakilan marga-marga asadong variasi nuansa. Jadi sondoknya amang Profesor Siregar Nakaning. Jadi apa dasar pengertiannya? Itu dulu. Jangan langsung diarjani. Gue nama Raja Perhata itu. So nama ratayat di misalnya jika maratayat na dulu tak sekolah kau. Mau berbuat doko di bulan-bulan di top di bata malangit dong tano. Alam kalau sinukun. Di top di bata langit dong tali tur. Darah tinggi di bagian. Dia songoni nang akka dibilang ada tuh. Harus songoni ada Perhata nami. Sukum mbak. Kuasa dokon akan tua-tua. Raja nalau makatai, apalagi kaulaun songon tonggo raja dina nasaur matua manaksari matua. Idokon ikut dikijang isi panganon ikut tongkan. Dasar filosofi ini ikut tongkan. Permangamuk do nyor Raja Perhata kan. Yang belajar filosofi rohu jawin. Gimana kan hola malataya do. Tamatan nape setama SMP. Jadi dasar pemikiran ilmiahnya apa? Torido sono rohu jawin. Usuk kumasian nasi, buku nisian du Raja Perhata teh. Nah, udah fotokopi sini. Isuri apa jauh belajar filosofi ada niku kan. Idul tuhi meja mangamuk. Idok mati kisi. Ada terlebak pasal undangan. Kalau ini koreksi tuh kita ada tampil di ring 1 ada terlebak pasal undangan. Jika bilang pemikirannya aku hargai mana. Padahal undangan melalui WA sudah binain di Japri kan. Jadi isuku mau orang kena satu udah sosok ada satu dia ubah. Nah harus yang berdikadora sejeni. Kebetulan pada saat yang si bahasa ada sensitif. Padahal sebenarnya dao. Jadi memang nung raba idok mak. Molo Raja Perhata ya kamargan asing nggak termasuk si tua-tua indah kan. Si tua-tua bahwa orang masuk meniku kan. Patut orang sudah tahu sanggar tidak karena pasal niku. Lima kalau satu siho. Alah mengurus marga wana. Alana Aku udah dulu menukun ikut deh. Dia baru hata tua dulu honomu, mulai panas tidak kan nggak sampai dulu tuh meja kan, huruf mak. Anggu hata tua dulu honomu, guna na tumu ya ragunan niku kan. Guna kan tuh nama tuh ya ragunan niku. Jadi ulang gabe label ya lalu koko Raja Perhata gabe tua-tua. Kalau patakas gabe mengamuk koniku. Jadi kadang-kadang ala ni keberanian aku kadang-kadang mungkin ala balik orang aktivis di LSM jadi terlalu berani barangkali. Jadi sama-sama kondisi alami di lapangan. Jadi kebetulan 3 tahun yang lalu banting tulang mengurus punganon harana sempat sursar berikutnya tetap ipangido sejadi sekjen. Kebetulan belakangan lah godang yang muda tuh hitan mengadului mengadului lalap ya. Sebenarnya pengen tahu sebenarnya amang Profesor Raja Guguk mabela lalat tuh hitan ala beliau berdokter dan boy du feina. Jadi ya semua ini mah bolotung na gajang pe mah urang lobi na upasahat da perpangaju mah muaka ahli nami. Modate emang mungkin makin menarik, tapi kita dibatasi waktu. Tadi kita sudah sepakat 3 jam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau bisa jam 10 malam nanti kita sudah tutup. Begitu kira-kira kan ya? Ya. Jadi jadi
pasti nggak selesai-selesai memang, tapi paling tidak banyak yang sudah didiskusikan di sini kan. Nanti masukan buat para pakar, masukan lagi, mungkin perlu dibuat suatu follow up lagi. Silakan mungkin yang terakhir Amang Profesor Raja Gugu dan Amang Siregar, yang terakhir ininya bahasannya. Kemudian kita setelah itu kita jam 10 kita tutup dengan doa, kemudian kita selesai, kita tunggu yang Januari, untuk acara Januari. Silakan Amang Profesor Raja Gugu dan Profesor Siregar. Kira-kira 9 menit lagi lah, 9 menit. Mau lihat ya. Maju per dulu lihat ya. Satu pewan. Jadi mengenai pemargaan taruh maju pemargaan soal istilah nakin bermacam-macam. Bui Meta sepakati. Alai kan tujuannya jelas do kan, mengapehon marga, manang memberikan marga kepada putri yang non Batak atau kepada putra non Batak. Kalau mangain tadi udah jelas ya, mengangkat anak. Jadi saya melihat bahwa permasalahan yang kita hadapi ini sebetulnya kita hadapi sekarang karena pernikahan campuran ini sebetulnya relatif baru lah boleh dikata. Kalau saya ingat saya di Jogja 31 tahun itu sekitar mungkin saya tahun 80 ke Jogja itu belum banyak yang terjadi seperti ini, pernikahan campuran. Nah mungkin tahun 70-an lah barangkali ke sini ini menjadi cukup marak karena orang Batak merantau kemana-mana sampai ke luar negeri lalu muncullah ini persoalan ini. Jadi saya kira ini kita tidak bisa katakanlah merumuskan sekarang apa yang harus dilakukan supaya ini katakanlah marga itu bisa benar-benar dipakai dan dipraktekkan begitu oleh yang bersangkutan yang diberi marga. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tulang Kadiman Pakpahan menyinggung mengenai dasar spiritual dan dasar filosofisnya ya tadi bermuara pada Dalihan Natolu. Nah ini bulan depan ini topiknya kita Dalihan Natolu ya, dan akan kita buat judulnya. Jadi ini topiknya nanti bisa kita bahas juga di situ. Tapi kalau kita berbicara tentang Dalihan Natolu dan itu memang dasarnya di situ. Saya sampai pernah membuat suatu definisi orang Batak itu. Orang Batak adalah orang Batak yang adalah keturunan si Raja Batak dari segi apa namanya silsilah keturunan dari apa namanya sisi patrilineal ya. Lalu dia bisa juga dimargakan seperti yang kita bicarakan ini itu juga orang Batak. Tapi dia bukan hanya itu. Menurut saya berpendapat, ini pendapat saya, bukan dia sebagai orang Batak, yang kita katakan orang Batak itu harus komplit. Dia juga harus memahami, menghayati dan mempraktekkan Dalihan Natolu. Nah, ini di sini menurut saya, itu saya definisi saya. Kalau orang Batak tidak memahami, tidak menghayati dan mempraktekkan, baik dalam pertuturan, dalam paradaton, maka dia hanya orang bermarga Batak menurut saya. Jadi kita lihat misalnya di Amerika itu kan banyak di apa namanya di YouTube kita lihat ditampilkan orang Batak katanya menjadi tentara lah di sana, menjadi pejabat di Amerika. Tapi menurut saya bertanya itu sejauh mana habatakonnya ya. Kalau hanya marga aja ya sama saja dengan orang Barat kan gitu kan. Ya tidak ada bedanya. Dia hanya menyandang marga Batak. Tapi persoalannya nanti kalau dia ketemu orang Batak dia nggak mengerti mengenai sisi adat dan budaya Batak terutama Dalihan Natolu, lalu dia akan kesulitan martutur, lalu orang mengatakan Batak nama godoho katanya kan, atau tidak tahu kamu tarombomu, tidak tahu kamu di mana kampung nenek moyangmu Bonapasoge dan seterusnya. Jadi ini persoalannya. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan tadi praktek-praktek seperti yang diceritakan oleh Lai Perdosi tadi bahwa bisa hanya pada
ulaun adat itu untuk pria non Batak itu ya di apa namanya jadi apa namanya jadi natua-tuanya ya, atau bapak angkatnya itu hanya sehari itu seperti yang diceritakan Lai tadi itu. Nah, apakah ini sudah betul gitu kan? Karena tadi harus ada dasar filosofisnya dan dasar spiritualnya ke Dalian Natolu tadi itu. Karena kita harus ingat bahwa pernikahan misalnya, pesta pernikahan itu kan si dua hasuhutun kan tidak boleh pincang. Tadi sudah ada dari antara kita yang mengatakan begitu ya, tidak boleh pincang. Si dua hasuhutun itu bukan satu suhutnya, bukan hanya perburu misalnya yang suhut, para anak juga suhut kan gitu kan. Si dua hasuhutun dan masing-masing itu membawa tuturnya mereka, membawa hula-hulanya, membawa burunya, membawa dongat tubuhnya, dan itu harus seimbang begitu ya. Jadi kalau saya tadi Profesor Baldrik Siregar mengatakan ada ideal, ada first best, ada second best, memang masalahnya itu di adat Batak. Adat itu kan sesuatu yang dilakukan turun-temurun, itu definisi adat gitu kan. Bisa tidak tertulis tapi dipraktekkan. Jadi persoalannya kalau dilakukan bermacam-macam tadi, bisa sehari, bisa ini, bisa misalnya ya tidak perlu dimargakan tapi marganya itu tidak perlu dipakai karena misalnya dia di negara barat. Nah, persoalannya adalah ini tidak ada yang bisa mengatakan ini salah atau benar karena tidak ada namanya, bukan aturan tertulis begitu ya. Jadi makanya yang dibuat adalah panduan sebetulnya, yang bisa dibuat oleh LABB misalnya atau Punguan Marga hanya panduan. Jadi saya mengikuti misalnya LABB ini kan juga sering juga ya dengan Punguan Marga juga tidak mengikuti apa yang dibuat oleh LABB karena mereka punya otonomi sendiri, kan begitu sulit. Apalagi kalau adat itu kan tidak hanya hasuhutun yang punya itu di situ, karena kalau ada pernikahan itu semua punya andil di situ, ya hula-hula punya, ya jadi semua itu makanya bukan penonton mereka, bukan penggembira, tapi mereka adalah partisipan daripada adat yang sedang berlangsung itu. Jadi soalnya saya kira ini pilihan ya, sebetulnya kalaupun tidak dimargakan nggak masalah, bisa diulosi juga, disebut ulos holong. Banyak begini kita lihat ya. Jadi tidak perlu dimargakan, tapi jalan juga ulos, tapi disebut ulos holong itu namanya ya. Bisa orang pria yang non Batak itu juga dengan pasangannya yang Batak itu diulosi, tapi ulos holong gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai apa namanya yang meninggal tadi. Bagaimana kalau ada anaknya yang menikah dengan orang bukan Batak katakanlah. Nah, lalu nanti orang tuanya ini meninggal, apakah itu bisa saurmatua? Nah, itu tadi sudah dijawab oleh saya tadi, Profesor Baldrik Siregar. Kalau saya melihat ini persoalannya tadi bukan aturan gitu kan, tapi persoalannya adalah pasti ada apa namanya permasalahan ikutan gitu. Kalau misalnya orang akan berbincang itu kok dikasih ulosnya, kok anaknya itu belum diadati kan gitu kan? Apalagi si putrinya ini nanti itu harus biasanya menerima ulos juga ya dari tulangnya lah itu kan. Nah, kalau dia menerima ulos lalu diperbincangkan orang, kadang diadati dopei, itu kan jadi masalah. Jadi itu bisa berjalan tapi permasalahan ikutannya ada gitu. Ya, jadi itu yang ketiga. Jadi dari tulang saya tadi Pendeta Junedi Papan ini memang betul ya. Tapi persoalannya kalau tadi ale-ale, tulang mengatakan tadi yang melaksanakan itu ale-ale atau dongas sahuta. Memang ale-ale dongas sahuta itu berada di pihak yang merdongat tubuh. Tapi persoalannya juga balik ke tadi itu ya. Lalu bagaimana nanti hanya untuk apa namanya itu untuk supaya berjalan adat dan supaya anak-anaknya itu ingatakan bonapasugi. Tapi kembali tadi ada dasar filosofis dan dasar spiritualnya, yaitu Dalihan Natolu itu. Jadi belum lengkap itu Dalihan Natolu kalau hanya ale-ale itu kan belum itu. Jadi harus ada dongat tubuh. Ale-ale itu di belakang itu sebetulnya, bukan bagian inti dari dongat tubuh. Ya, dongat tubuhnya satu marga dengan dia, harus ada hula-hulanya, harus ada tulangnya, harus ada burunya di situ. Jadi ini barangkali yang menjadi persoalan juga. Nah, tulang saya tadi Kadiman Pak Bahan itu
saya kira sudah banyak juga menyampaikan ini peristilahan belum baku. Lalu saya kira tadi persoalannya ada orang Papua tadi kalau tidak salah tulangnya yang dimargakan tapi tidak tidak memegang marganya, atau lalu yang mengampu sebagai anak itu adalah tulang. Ya, tulang sendiri yang mungkin bukan tulangnya kandung begitu. Jadi ini jadi masalah juga gitu barangkali kan. Tapi bagi yang punya putri tadi itu merasa diberkati karena ada keturunan gitu kan. Jadi yang seperti ini saya kira ini persoalan-persoalan ikutannya yang jadi masalah gitu kan. Ada pasti berantai gitu kan. Kalau bukan tulangnya kandung, lalu nanti tulangnya ini akan memperbincangkan. Nah, kami tidak pernah itu memberikan marga misalnya, ya. Jadi, saya Profesor Barik Siregar mengatakan nape buru nasing dibuat buru ni tulang ge katanya begitu kan. Ya, jadi itulah barangkali saya serahkan ke Profesor Barik Siregar, mungkin ada tambahan. Malate. Maaf Amang Profesor, mungkin 2 menit karena ada minta izin dari Amang Santiamer mau minta waktu 2 menit juga gitu. Kira-kira ya silakan. Kira-kira siapa dulu atau biar Amang Profesor Siregar menutup gimana? Boleh Bang. Biar jangan 2 kali. Jadi Amang Santiamer silakan. Oras dinutup. Oras. Dibuat singkat 2 menit bisa ya. Halo, 2 menit. Perjola Hamisian LABB baik secara pribadi manang secara organisatoris untuk melihat gudang dia akan masukan nang pinasani na tuan nami di melalui Jumon. Mudah-mudahan Hamino de LABB menindaklanjuti alane kirindoni kita selalu bangsa Batak diaspora. Nah, kedua secara pribadi menanggapi positif penghargaan itu, apakah kepada Hela, apapun kepada Boru. Molo hita cinta Batak ikut taulahud doi. Persoalan berikutnya pasti ada. Filosofinya menjawab pertanyaan why kita mengadakan penghargaan tadi sudah diterangkan oleh Profesor Bostang Raja Guguk. Edang video tu akan masa haduat di tongtongan ini Bang Sutta. Ima siana Mamang Raja sebagai pribadi dohop pengurusan DPP LABB. Moliate saya ditepaki debatama mata Profesor Bostang natutuana medison natugu jala marholong niroha jala na cinta buna pasuki do bangsa Batak. Moliate. Malam. Moliate godang Amang sian pribadi dohot sian LABB. Moliate godang. Jadi mudah-mudahan masukan di sini bermanfaat buat kita semua. Silakan Amang Profesor Siregar. Mungkin ini penutupnya. Nanti setelah ini doa penutup. Nauli. Ya. Sebetulnya ngahupas anak kita nggak paku. Alai tertarik kau menyambung pembicaraan yang Amang Kadiman Pak Pahan bahwa kita perlu melakukan pendekatan spiritual. Molo lau hita tu zaman najuri do pakso adong do pe agama Kristen, di hita Batak adong do rahita na mangingot ima padebulun. Molo dong permasalahan ni para datuk taikon lau do hita tu padebulun. Adoras so tu tahap sidang-sidang perkara. Molo dong sidang perkara najului ima idok hopok. Adong do peri hita rana mabotorate hopok. Adong do hopok dahanon, adong hopok si bora, adong hopok busi. Molo hopok busi yung ngaparahon, ikut digio do busi na galaki kaso tarboto dia permasalahan. Dia pa dibulum ma posisi hina jului. Alai dang adong do pe agama Kristek katiai. Molo tabain pendekatan-pendekatan ni zaman waengon, perlu do tapangulu muse pa dibulun na jului, manang na fungsi na adong alai anggo struktur dang adong be anggo struktur radak terpengulu hita be padibulun haru raja aik dak terpengulu hita be di huta raja bodar rogor he haru terpengulu hita be haru raja bodar pe dak terpengulu hita be apalagi malau hita padibulun apa yang adong agama Kristen, adong agama Katolik, adong agama na asing. Jadi rasa molo pendekatan spiritual dengan di tabai ma posisi padibuluni, bui de padibuluni sebetulnya di ulau-ulau si songonon
fungsi na itu dah bui di lembaga so nai ban hala amang nai dohot ini hala amang sialoho kan ima pada bulan bui lembaga ada nakin nadong ngadok kape di dia di Tarutu di Tapanuli Utara misalnya dengan di fungsi hon asa mulu adong permasalahan-permasalahannya ada asistensi bantuan-bantuan so di pemerintah kada dong udah asistensi mulu pemda hurang malo atau ema baima asistensi BPKP ini kan mulu dihita dia do pada bulutta dia do tempat hita untuk mencari solusi membimbing mengajari Tasoni Mara sangat setuju lah mencoba melakukan pendekatan ini. Mudah-mudahan udah salah menangkap artinya, ala ibu udah salah menangkap dong alana perspektif warna kan, mau salah menangkap berarti menambahi mai berisi tu perspektif nawa dong nedok ni amang pakpahan kinani. Tersoni mak melihat mak horas mak. Gimana Lai Bernard, ada kira-kira yang akan di ini sebelum kita tutup? Hanya mau mengingatkan dua hal, bahwa ini adalah acara bulanan dan kita akan adakan untuk di Januari. Jadi kita akan tetap secara setia melakukan ini dan kalau ada usulan-usulan topik, kita terbuka untuk kita buat diskusi semakin menarik. Yang kedua, mohon kita ngambil foto dulu sebentar sebelum kita berdoa. Oke. Tadi memang ada yang ngasih masukan itu awal-awalnya. Coba sebentar ya, tadi ada kasih masukan usul topik yang akan datang adalah dari saya sudah tangkap ya udah sudah okay. Saya catat sip ya silakan Lai kalau mau ambil foto silakan buka videonya kalau masih bisa buka video Abang Antonia Bang Sanggam memang menarik sekali nih. Dia 3 jam 7 menit, nggak terasa. Pada di Australia sudah jam 11 malam ya. Jam 11. Betul, udah lewat. 11 malam ya. Iya, tapi tetap semangat kuliah. Oh, berarti di sana lebih maju ya. Padahal kita segaris kita padahal harusnya. Di sini jam 10 persis. Waktu bulan lalu ada bahkan yang dari Amerika. Subuh-subuh. Subuh, wala. Iya, betul. Ya. Ini masih belum semua buka videonya nih, kita kasih kesempatan. Ya, jadi terus terang aku lihat Zoom di acara kita adat-adat inilah yang bisa bertahan lama dan tetap semangat. Jadi bagus sekali ini buat masukan-masukan, terutama buat pakar adat dan LABB dan lain-lain. Ya, mungkin perlu dipikirkan lagi, mungkin ada buat fokus grup ya, seperti yang kata Amang Profesor tadi itu, libatkan semua pihak. Ya, sudah gimana kira-kira? Sudah saya ambil, cuman masih ada beberapa yang tidak nyala videonya, tapi nggak apa-apa. Oh, Amang Pendeta Jonet sudah masuk, sudah datang lagi. Nanti mungkin Amang Pendeta yang menutup dengan doa ya. Mungkin kalau nggak jelas, nanti videonya ditutup aja, Amang. Kalau mohon izin. Boleh, Amang Pendeta Jonet di Papahan? Ya, sebelum tulang saya, Pendeta berdoa bagi kita, sedikit untuk bulan depan. Jadi tadi memang kita juga meminta kalau ada usulan-usulan topik, tapi sebetulnya ini sudah ada sistematikanya juga. Jadi bulan depan kita akan berbicara tentang Dalihan Natolu. Ya. Jadi Dalihan Natolu, saya mohon Lai saya Santiamer Sialoho itu dari LABB lah nanti yang sebagai katakanlah narasumbernya, karena LABB itu ada membuat buku yaitu katanya esensial, efektif dan efisien, itu ada. Jadi ini tolong nanti sebelum hari hanya nanti kita dikirimi papernya gitu, karena sudah pernah juga itu, supaya nanti kita bagikan dan para calon peserta itu bisa membaca dulu ya, baru nanti kita mohon dari LABB entah ketua Dewan Adat bagian adatnya untuk nanti seperti tadi lah Profesor Baldi Siregar itu bicara ya.
Jadi saya hanya nanti terus untuk memicu lah gitu untuk mengenalkan topiknya. Nah, nanti setelah itu ada lagi banyak topik nanti yang sudah kita siapkan sebetulnya sampai 9 bulan ke depan. Nanti kita selipkan topik-topik yang berkaitan dengan itu. Misalnya nanti setelah ada Dahlia Natulu ada Partuturon ya. Terus ada adat perkawinan. Itu sangat-sangat juga itu sudah kita bicarakan tadi menjadi masalah banyak ya. Lalu adat tuna meninggal, adat tuna modding. Nah, nanti seperti inilah nanti urutannya. Terus ada nanti barangkali filosofi, Gabeon, Hamoraon, Nasangapon dan seterusnya. Jadi ini kita akan atur gitu. Jadi kita mohon juga masukan-masukan untuk nanti kita bisa merancang topik-topik ini yang finalnya. Tapi yang jelas bulan depan kita akan bicara tentang Dahlia Natulu, khususnya ada prinsip esensial, efisien dan efektif. Gitu. Jadi kita mohon dari LABB untuk nanti bicara gitu. Jadi begitu mau lihat mari kita salutna, biarlah kita nanti boleh marnonang lagi dengan lebih panjang lebar. Melihat emang terutama emang Pendeta Profesor Raja Guguk dengan Profesor Siregar, dengan Laiku Bernard Tambu Bolon, dengan Amang Santi Amer Saloho dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, Amang Pardosi dan Amang Kadiman. Waduh, ini terima kasih sekali masukannya buat kami di diaspora ya, diaspora yang muda-muda ini. Kami masih menunggu acara berikutnya. Jadi memang tadi dikatakan Molohita cinta Batak, ikon Taula Hondoi. Nah, itu benar, itu benar-benar ya masuk di hatiku itu. Ya, bagaimana? Terima kasih semuanya atas partisipasinya yang nggak ada yang kulihat 5 watt walaupun sudah malam nggak ada 5 watt tetap semangat. Jadi hebat ini. Mulai itu tuata. Jadi Amang Jonedi Pak Pan, silakan Amang menutup. Setelah itu kita tutup betima. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya. Salam sehat semuanya. Amin. Selamat Natal. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami telah mengakhiri pembicaraan kami Tuhan yang dipandu oleh natua-tua kami terkait dengan haba tahun. Tuhan, kami bersyukur hikmat yang Kau berikan kepada kami dan Kau mengizinkan kami untuk memperdalam dengan kesadaran kami dan juga pengalaman kami agar kami bisa mempertahankan identitas haba tahun kami yang juga berguna, bermanfaat untuk menjaga nilai-nilai yang kami pakai di kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu banyak natua-tua kami yang memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengolah berbagai sumber, untuk memberikan pemaparan yang konsisten, yang bisa dijadikan rujukan, agar peradaban bangsa Batak tetap eksis sampai kapanpun. Terima kasih untuk Amang Profesor B. Siregar dan Amang Profesor B. Raja Guguk yang telah senantiasa memberikan pencerahan di hari ini. Demikian juga untuk Amang Moderator dan admin serta peserta di sini. Biarlah Tuhan kami senantiasa dalam keadaan sehat di tempat kami masing-masing dan Engkau menyertai pekerjaan kami sehingga kami Tuhan dengan apa yang kami punya memiliki kemauan dan niat untuk saling berbagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat Natal. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Sama-sama lah ya. Natal, Tahun Ya, Baru. selamat menyongsong Natal tahun baru Madita Saluna. Halo.